CEO ini marah saat melihat pemuda gembel tidur di makam ayahnya. Mereka tak menyangka saat kebenaran ini terungkap, ternyata mereka adalah kakak adik yang terpisah. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Kabut pagi yang pekat dan lembab menyelimuti kompleks permakaman pribadi keluarga Halim bagai selimut berwarna abu-abu mutiara. Suasananya sunyi, hanya terkadang terdengar kicauan burung yang masih mengantuk dari balik pepohonan mahoni tua yang berjajar rapi. Di tengah-tengah taman makam yang terawat dengan sempurna, berdiri sebuah bangunan marmer hitam yang megah dan dingin, batu nisan yang dipoles hingga mengkilap, bertuliskan nama besar yang menggetarkan dunia bisnis. Almarhum Haji Ahmad Halim, pengusaha, pemimpin, teladan keluarga. Di atas permukaan marmer yang sedingin es itu, dengan kontras yang nyaris menyakitkan, terbaring seorang pemuda. Gani, usia 22 tahun, tubuhnya yang kurus dan dipenuhi luka hidup terlipat dalam posisi fetus, berusaha mencari kehangatan yang tidak kunjung datang. Selembar kardus bekas mesin cuci dan beberapa lapis koran basah oleh embun, adalah satu-satunya penghalang antara tulang punggungnya yang menonjol dengan batu keras itu. Wajahnya yang masih muda, meski disaput debu jalanan dan keringat kerasnya, terlihat damai dalam tidurnya yang terganggu. Bibirnya yang pecah-pecah bergetar halus, mungkin sedang mengigau tentang sesuap nasi hangat atau kasur yang ia impikan. Tangannya, penuh dengan kapalan dan goresan, mencengkeram erat kantong plastik lusuh berisi seluruh harta miliknya. Sehelai baju ganti, foto ibu yang sudah pudar dari panti asuhan, dan sebotol kecil air mineral. Bagi Gani, tempat ini bukan sekadar tempat tidur. Ini adalah pelarian tertinggi. Setelah pintu-pintu mal, teras ruko, dan kolong jembatan satu persatu menolaknya dengan keras, diusir satpam, disiram air kotor, atau diteriaki, ia secara tak sengaja menemukan celah pagar besi di belakang makam ini seminggu yang lalu. Di sini, tidak ada yang mengusirnya di tengah malam. Tidak ada bau pesing selokan. Hanya kesunyian dan rasa aman yang semu, seolah-olah batu nisan yang mahal itu memberikan perlindungan magis. Ia tidak pernah membaca tulisan di atasnya. Buta huruf adalah salah satu dari banyak kekurangannya. Ia hanya tahu ini adalah tempat orang kaya, dan orang kaya, dalam benaknya, tidak akan mengganggu orang kecil seperti dirinya yang hanya mencari sudut untuk menutup mata. Sementara itu, di luar tembok tinggi yang dipenuhi tanaman sirih, jalanan masih sepi. Sebuah mobil sedan hitam Mercedes Maybach meluncur sunyi, lalu berhenti tepat di depan gerbang besi berukir lambang keluarga, H. Sopir beruniform putih segera keluar dan membukakan pintu. Dari dalam mobil melangkah Fahmi Halim, 28 tahun, dengan langkah tegas yang memancarkan kewibawaan. Jas tombol 2 dari bahan wol superfine, Itali duduk sempurna di bahunya yang bidang. Wajahnya, dengan garis rahang yang tegas dan mata tajam yang selalu seolah-olah sedang menghitung, terlihat lebih muram dari biasanya. Ia baru saja menyelesaikan pertemuan penting di Singapura dan terbang red eye, mendarat 2 jam yang lalu. Tradisinya setiap kali pulang dari perjalanan jauh, adalah langsung menuju makam ayahnya, memulai hari dengan akar dan pengingat akan tanggung jawabnya. Tunggu di sini, perintahnya pendek pada sopirnya, suaranya serak karena kelelahan. Dia melewati gerbang, sepatu Oxford kulitnya berderik lembut di atas paving block. Matanya, yang biasanya langsung mencari nisan ayahnya, kali ini membelalak. Ada gumpalan bentuk asing berwarna coklat dan abu-abu di atas pusara marmer hitam itu. Untuk beberapa detik, otak CEO yang biasa berpikir cepat itu blank. Lalu, realitas itu menghantamnya seperti pukulan di ulu hati. Seorang gelandangan, Edor, di atas makam ayahnya. Darah berdesir panas ke kepalanya, mengusir sisa-sisa jet lag. Kelelahan berubah menjadi amarah yang membara, diperparah oleh rasa hormatnya yang mendalam pada sang ayah dan keyakinannya bahwa tempat ini adalah tanah suci keluarga. "Apa yang terjadi di sini?" teriaknya. Suaranya memecah kesunyian pagi seperti gelas pecah. Burung-burung di pohon mahoni beterbangan panik. Gani tersentak bangun dari mimpinya. Matanya yang berwarna coklat tua, mata yang sebenarnya jernih jika tidak dikelilingi oleh kotoran dan kelelahan, membelalak ketakutan. Ia melihat siluet pria tinggi berdiri dengan sosok yang marah. Di belakangnya langit pagu yang mulai terang membentuk aura mengintimidasi. Dengan refleks orang yang sering dikejar, ia langsung merangkak bangun, kardus dan korannya beterbangan.
Maaf, Tuan. Maaf. Saya cuma cari tempat anget, Tuan. Saya langsung pergi. Gumam Gani sambil membungkuk-bungkuk ketakutan, tangan meraih kantong plastiknya yang nyaris terlupakan. Fahmi mendekat, langkahnya cepat dan penuh ancaman. Bau tidak sedap, campuran keringat, jalanan, dan kenistaan memenuhi hidungnya, membuatnya semakin jijik. Berani-beraninya kau, hardik Fahmi, jarinya menunjuk tajam ke arah Gani yang semakin menyusut. Kau pikir ini apa? Hotel murahan? Ini tempat peristirahatan terakhir ayah saya. Kotoran seperti kau tidak pantas bahkan menginjak rumput di sini. Gani mundur, punggungnya hampir menabrak nisan lain. Saya tidak mau mencuri, Tuan. Sumpah, cuma tidur. Dingin di luar. Diam, potong Fahmi. Emosinya memuncak. Segala tekanan bisnis, perjalanan jauh, dan kini penghinaan terhadap keluarganya menyatu. Penjaga, keluar. Bawa sampah masyarakat ini pergi dari sini. Dua penjaga makam yang sudah bergegas dari pos jaga, menarik lengan Gani dengan kasar. Ayo minggir, dehai, susah hidup ini. Gani terhuyung-huyung, rasa malu yang dalam membakar pipinya yang kurus. Dalam kepanikan itu, saat ia diseret, ia menoleh sekali lagi ke arah pria berjas mahal itu. Matanya memancarkan permohonan terakhir yang bisu, bukan untuk uang, tapi untuk sedikit belas kasihan, untuk pengertian. Sinar matahari pagi yang mulai menembus kabut, menyapu tepat wajah Gani yang terangkat saat itu. Cahaya keemasan itu menyorot hidungnya yang mancung, lekuk alisnya yang tegas, dan bentuk bibirnya. Sesuatu di dalam benak Fahmi tersentak. Sebuah kilasan ingatan. Sebuah foto lama. Senyuman seorang wanita dengan mata yang sama, dan bayangan seorang anak kecil yang pernah memanggilnya, Mi. Kemarahannya tiba-tiba tersendat. Ada rasa tidak nyaman yang menusuk, lebih dalam dari sekadar amarah. Tunggu, ucap Fahmi, suaranya tiba-tiba lebih rendah, namun masih penuh wibawa. Penjaga berhenti, masih menggenggam lengan Gani yang tulangnya terasa. Gani menatapnya, bingung dan masih penuh ketakutan. Fahmi melangkah lebih dekat, matanya sekarang menyelidiki, bukan lagi menghakimi. Ia memandang dari ujung rambut Gani yang kusut, hingga ke sandal jepitnya yang nyaris putus. Detak jantungnya berdebar kencang, tidak wajar. Siapa namamu? Tanyanya. Nada suaranya telah berubah total. Gani, Tuan. Gani apa? Nama lengkapmu? Gani menunduk, malu. Cuma Gani, Tuan. Dari panti. Nama keluarga saya tidak ada. Pertanyaan itu, dan keraguan yang tiba-tiba muncul di mata pria kaya itu, menggantung di udara dingin pagi itu, lebih berat daripada kabut yang perlahan mulai mencair. Konflik baru saja dimulai, bukan dengan teriakan, tetapi dengan bisikan keraguan yang mengubah segalanya. Kesunyian yang pecah oleh teriakan kini berganti menjadi sunyi yang tegang dan bermuatan. Para penjaga makam masih berdiri kaku, tangan mereka mencengkeram lengan Gani yang kurus, bingung menunggu perintah selanjutnya dari sang tuan muda. Angin pagi berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun mahoni dan seolah ikut menahan napas. Fahmi halim tidak bergerak. Ia berdiri seperti patung yang terpahat dari kebingungan dan kemarahan yang tiba-tiba mandek. Mata hitamnya yang biasanya begitu tajam dan penuh keputusan, kini menatap wajah Gani dengan intensitas yang berbeda. Ia seakan mencoba memecahkan kode dari setiap lekuk, setiap garis penderitaan di wajah pemuda itu. Sorot mata Gani yang coklat jernih, penuh ketakutan dan kebingungan itu, menusuknya dengan cara yang tidak terduga. Bukan rasa jijik yang muncul, melainkan sebuah getaran ingatan yang lama terkubur di ruang paling gelap pikirannya. Lepaskan dia, ucap Fahmi akhirnya. Suaranya datar namun penuh wibawa yang tidak terbantahkan. Tapi, Tuan Fahmi, ini gelandangan. Bantah salah satu penjaga, ragu. Saya bilang, lepaskan, hardik Fahmi, dan kali ini, nada komandonya jelas. Kedua penjaga itu segera melepaskan cengkeraman mereka, membuat Gani sedikit terhuyung. Gani sendiri tidak paham apa yang sedang terjadi. Ia mengusap lengannya yang masih terasa nyeri. Matanya tak lepas dari sosok Fahmi, siap untuk lari kapan saja. Orang kaya ini tidak bisa ditebak,
pikirnya dalam hati. Tadi marah-marah seperti harimau, sekarang seperti melihat hantu. Fahmi mengambil satu langkah lagi mendekat, dan kali ini Gani bisa mencium aroma wangi yang halus dari pria itu. Wangian kayu dan sesuatu yang bersih, mahal, sangat asing baginya. Tadi kamu bilang dari panti. Panti mana? Tanya Fahmi, mencoba menyembunyikan gemetar halus di ujung jarinya dengan memasukkan tangan ke saku celananya. Panti Kasih Bunda, di Jalan Anggrek, Tuan. Tapi, sudah lama. Saya keluar waktu umur 14. Jawab Gani pelan, tetap waspada. Kenapa keluar? Gani menunduk. Kenangan itu pahit. Bos-bosan diusir, Tuan. Dianggap sampah. Lebih baik di jalan, bebas. Ada kebanggaan kecil yang pahit di nadanya. Fahmi mengangguk perlahan. Pikirannya berputar kencang. Panti Kasih Bunda. Jalan Anggrek, nama itu, ada hubungannya. Ia mencoba mengingat. Lalu, seperti kilat, sebuah memori menyambar. Ia berumur 6 tahun. Rumah besar itu ramai. Ada seorang wanita muda dengan wajah lembut dan mata coklat yang selalu teduh. Sering membawakan ia kue bolu. Ibunya? Bukan. Ibunya sendiri, Ibu Elisa, sudah tiada. Wanita itu adalah Sari, seorang penjahit yang membantu di rumah. Sari selalu baik padanya. Dan, ada bayi. Bayi laki-laki yang sering digendong Sari, yang wajahnya merah dan keriput. Ia, Fahmi kecil, suka mengelus-elus kaki bayi itu. Ayahnya, Ahmad Halim, kadang memandang mereka dari kejauhan dengan ekspresi aneh, campuran sayang dan kesedihan. Lalu, suatu hari, Sari dan bayi itu hilang. Begitu saja. Ketika ia bertanya, wajah ayahnya menjadi sangat dingin. Jangan pernah sebut nama itu lagi, kata ayahnya dengan suara yang membuatnya bergidik. Seiring waktu, kenangan itu memudar, terkubur di balik pendidikan elit, kursus-kursus kepemimpinan, dan tumpukan laporan keuangan. Apakah kamu tahu siapa ibumu? Tanya Fahmi, suaranya hampir berbisik. Gani mengerutkan kening. Pertanyaan ini terlalu pribadi. Tapi ada sesuatu di mata pria ini yang membuatnya ingin menjawab. Kata Ibu Nunik, pengasuh panti, ibu saya namanya Sari. Dia meninggal waktu melahirkan saya. Soal ayah. Gani mengangkat bahu, sebuah gerakan yang telah lama ia gunakan untuk menutupi luka kehilangan yang tak bernama. Kata Ibu Nunik, tidak jelas. Ibu Sari datang ke panti dalam keadaan hamil, sendiri. Sari. Nama itu seperti pukulan gong di dalam kepala Fahmi. Dadanya terasa sesak. Ia memandang lagi Gani. Sekarang, dengan kacamata yang berbeda, kemiripan itu tampak semakin jelas. Hidung mereka. Ya, hidung mereka persis sama, mancung dengan ujung yang sedikit bulat, persis seperti hidung ayahnya di foto muda. Dan alisnya. Alis tebal yang membentuk sudut tajam itu adalah ciri khas keluarga Halim dari garis ayah. Apakah kamu punya tanda lahir? Di mana saja? Desak Fahmi, tidak bisa menahan diri. Gani merasa semakin aneh. Tuan, kenapa Tuan tanya-tanya semua ini? Saya minta maaf sudah tidur di sini. Saya janji tidak akan kembali. Biarkan saya pergi saja. Jawab pertanyaan saya. Tekan Fahmi, sedikit keras. Ia harus tahu. Gani menarik napas, akhirnya mengangguk. Dengan gemetar, ia menggeser kaus lusuhnya yang telah sobek di beberapa bagian. Di bawah tulang selangkah kirinya, di kulit yang lebih pucat dari sekitarnya, terdapat tanda lahir berwarna kecoklatan. Bentuknya tidak beraturan, tapi jika dilihat lebih dekat, seperti sebuah pulau kecil atau bentuk tetesan air mata yang terbalik. Fahmi menatap tanda itu. Nafasnya tercekat. Anak itu punya tanda unik, Fahmi. Seperti pulau kecil. Di sini, suara ayahnya, Ahmad Halim, yang sudah sekarat, tiba-tiba terdengar nyaring di telinganya. Itu adalah malam terakhir ayahnya. Di ranjang rumah sakit, di antara bisikan tentang warisan dan perusahaan, ayahnya tiba-tiba memegang tangannya, matanya berkaca-kaca penuh penyesalan yang dalam. Ada adikmu. Aku salah. Kalimat itu tidak pernah selesai,
Dan Fahmi selalu mengira itu adalah efek obat bius atau kegilaan sesaat. Sampai sekarang, dunia di sekitar Fahmi seakan berputar. Suara sopir yang berbicara di walkie-talkie di kejauhan, kicauan burung, deru angin, semua menjadi gumaman tak jelas. Di hadapannya, berdiri seorang pemuda yang hidup dalam kekurangan dan kepahitan, yang mungkin sangat mungkin adalah darah dagingnya sendiri. Adik yang hilang. Dan selama ini, adiknya itu tidur di atas nisan ayah mereka, diusir seperti anjing olehnya sendiri. Rasa bersalah yang tiba-tiba dan sangat besar menyergapnya, bercampur dengan kebingungan dan sebuah harapan liar yang ia takut akui. "Gani," ucap Fahmi, mencoba menenangkan suaranya yang ingin gemetar. Kamu tidak bisa pergi." Gani memandangnya dengan curiga dan ketakutan yang kembali. "Kenapa? Tuan mau serahkan saya ke polisi?" "Tidak," jawab Fahmi cepat. Ia ragu sejenak, lalu memutuskan untuk melompat. "Saya rasa ada kemungkinan kita memiliki hubungan keluarga." Kata-kata itu menggantung di udara. Gani hanya bisa menatapnya, tak percaya. Lalu, tiba-tiba, ia tertawa. Tertawa getir, penuh sinisme yang dipelajarinya dari jalanan. Hubungan keluarga? Tuan yang naik mobil seharga rumah, sama saya yang tidur di nisan? Jangan main-main, Tuan. Kalau Tuan mau kasihan, kasih saja saya uang 50.000. Tidak perlu bikin cerita. Bagi Gani, ini adalah penghinaan baru. Olok-olok orang kaya yang sedang bosan. "Ini bukan lelucon, Gani," seru Fahmi, frustrasi karena tidak didengar. "Lihat wajah kita. Dengarkan saya. Ayah saya, Ahmad Halim, dulu punya hubungan dengan seorang wanita bernama Sari. Sari melahirkan seorang anak laki-laki dan kemudian menghilang. Itu terjadi sekitar 22 tahun lalu. Dan kamu, umurmu, ceritamu, tanda lahirmu." Ia tidak bisa melanjutkan. Gani terdiam. Tertawanya menghilang. Ada sesuatu yang tulus, bahkan seperti kepanikan, di mata Fahmi. Tapi ini terlalu mustahil. Ini seperti mimpi di siang bolong, tapi mimpi yang menakutkan. "Tuan," kata Gani pelan, dengan keberanian yang tiba-tiba muncul. "Hidup saya sudah cukup sulit. Saya tidak butuh cerita dongeng yang membuat saya sakit kepala. Ibu saya Sari, ya. Tapi dia bukan wanita simpanan orang kaya. Dia cuma penjahit miskin," kata Ibu Nunik. "Dan dia sudah mati. Saya tidak punya siapa-siapa. Biarkan saya seperti ini saja." Ia membalikkan badan, bersiap untuk lari dari tempat ini, dari pria gila yang mengaku-ngaku sebagai keluarganya. "Tunggu!" teriak Fahmi, dan kali ini, ada keputusasaan di suaranya. "Biar kita buktikan. Ikut saya. Kita lakukan tes. Tes DNA. Sains tidak bisa bohong. Jika saya salah, saya akan beri kamu bukan 50.000, tapi cukup uang untuk memulai hidup baru yang layak. Janji saya. Tapi jika saya benar," ia menatap Gani, "maka kamu memiliki hak atas segala sesuatu yang selama ini dirampas darimu." Janji uang itu membuat Gani berhenti. "Tes DNA? Itu mahal," gumamnya, masih ragu. "Saya yang urus. Kamu hanya perlu ikut." Gani melihat ke arah nisan marmer hitam, tempat yang memberinya perlindungan semalam. Ia melihat lagi ke wajah Fahmi yang tegang. "Hidupku toh tidak ada harganya," pikirnya dengan getir. "Apalagi yang bisa hilang?" "Oke." Akhirnya ia mengangguk. Suaranya kecil. "Saya ikut. Tapi janji, kalau Tuan cuma bohong, Tuan kasih uang." Fahmi menghela napas lega, tapi jantungnya berdebar kencang. "Baik, ikut saya ke mobil." Saat mereka berjalan menuju gerbang, Fahmi di depan dengan langkah tegas, Gani di belakang dengan langkah tertatih dan penuh keraguan. Sebuah konflik baru yang jauh lebih rumit telah dimulai. Ini bukan lagi konflik antara orang kaya dan gelandangan, tapi konflik antara kebenaran dan penolakan, antara masa lalu yang gelap dan masa depan yang tak pasti, antara dua saudara yang dipisahkan oleh takdir dan kini dipertemukan di atas sebuah nisan, tanpa tahu bahwa di balik tembok makam yang megah itu, mata-mata lain sedang mengawasi mereka dengan penuh kepentingan.
Konflik yang akan mengobrak-abrik fondasi sebuah dinasti. Perjalanan dari makam menuju Mercedes Maybach yang mengilat hanya berjarak 50 meter. Namun terasa seperti perjalanan antar dimensi bagi Ghani. Ia melangkah dengan hati-hati di atas paving blok yang mulus. Sepatu bot plastiknya yang reot dan penuh lumpur kering terasa asing dan hampir menghina di atas permukaan yang bersih itu. Ia berusaha menjaga jarak yang aman dari sosok Fahmi yang berjalan tegap di depannya. Bau mahal dari tubuh Fahmi bercampur dengan bau keringat dan jalanan dari tubuhnya sendiri, menciptakan aroma paradoks yang aneh. Sopir yang berdiri di samping mobil membuka mata lebar-lebar saat melihat tuannya muncul dari gerbang makam dengan seorang pemuda berpakaian compang-camping dan wajah penuh was-was di belakangnya. Namun, latihan profesionalismenya membuatnya cepat menyembunyikan ekspresi tersebut. Dia membukakan pintu belakang dengan anggukan hormat. "Mau naik kemana saya, Tuan?" tanya sopir. Matanya masih melirik Ghani yang ragu-ragu di tepi jalan. "Ke Halim Tower. Lewat pintu belakang, parkir eksekutif," perintah Fahmi singkat sambil masuk ke dalam mobil. Kemudian ia menoleh ke Ghani yang masih termangu di luar. "Masuk, Ghani." Ghani memandang interior mobil itu seperti memandang sebuah pesawat luar angkasa. Kulit jok yang lembut, aroma pengharum mobil yang elegan, dashboard kayu dan krom yang berkilauan. Ia melihat kakinya yang kotor dan celana robeknya. Saya kotor, Tuan. Bisa nodai mobil." "Tidak apa-apa. Masuk saja," desak Fahmi. Ada ketidaksabaran di nadanya. Dengan hati-hati, Ghani memasukkan satu kaki, lalu yang lain, dan duduk di tepi jok, berusaha membuat tubuhnya sekecil mungkin, menyentuh sesedikit mungkin. Sopir menutup pintu dengan lembut, dan Ghani merasa seperti terkurung dalam sebuah kotak mewah yang bergerak. Keheningan di dalam mobil terasa menusuk. Hanya suara mesin yang halus dan musik instrumental lembut yang mengalir dari speaker. Fahmi mengambil ponselnya dan mulai mengetik dengan cepat. "Rendra, saya perlu kamu di kantor sekarang. Ada hal yang sangat penting dan sensitif." Ia menutup telepon, lalu memandang Ghani yang sedang menatap keluar jendela dengan wajah kosong. Pemandangan kota yang megah, gedung-gedung pencakar langit, mal mewah, orang-orang berjalan dengan pakaian rapi, berlalu di depan mata Ghani seperti adegan dari film yang tidak akan pernah ia masuki. "Kamu tidak pernah naik mobil seperti ini sebelumnya, ya?" tanya Fahmi, mencoba memecah kebekuan. Ghani menggeleng, tanpa menoleh. "Paling naik angkot, kalau ada uang. Atau naik bak truk." Fahmi mengangguk. Perasaan tidak nyaman menggelitik hatinya. "Ghani, tadi di makam, saya minta maaf sudah berteriak padamu." Ghani menoleh, terkejut. Permintaan maaf dari orang seperti Fahmi adalah hal yang tidak terduga. "Nggak apa-apa, Tuan. Saya yang salah tidur di situ." "Itu bukan salahmu," bantah Fahmi, suaranya berat. "Kamu cari tempat yang aman. Dan, mungkin ada alasan lain kamu memilih tempat itu. Boleh saya tanya, kenapa memilih makam itu?" Ghani memandangnya sejenak, lalu menghela napas. Awalnya cuma iseng cari celah pagar. Tapi pas masuk, tempatnya tenang, bersih. Dan, ia ragu. Dan entah kenapa, saya merasa tidak takut di sana. Padahal biasanya saya gelisah kalau tidur di tempat asing. Seperti ada yang jagain. Ia mengangkat bahu, malu dengan penjelasannya yang terdengar konyol. Fahmi terdiam. Penjelasan sederhana itu menusuknya lebih dalam. Mungkin ada ikatan darah, mungkin ada naluri yang tersembunyi, yang membawa Ghani tanpa sadar ke pusara ayah mereka. Ia memalingkan wajah ke jendela, perasaan campur aduk antara harapan, penyesalan, dan ketakutan akan apa yang akan diungkap oleh tes DNA. Sementara itu, di lantai 40 Halim Tower, Rendra Putra, tangan kanan Fahmi sekaligus Vice President of Operations, baru saja menutup telepon dengan wajah berkerut. Panggilan Fahmi tadi terdengar aneh, tergesa-gesa dan penuh tekanan. "Sesuatu yang sangat sensitif," katanya. Rendra, seorang pria berusia 35 tahun dengan ambisi yang jauh lebih besar daripada kesetiaannya, segera membuka laptopnya. Dengan beberapa klik, ia mengakses umpan CCTV keamanan di gerbang rumah keluarga Halim dan gerbang makam pribadi. Ia telah lama memasang akses backdoor ini, sebuah asuransi untuk dirinya sendiri. Matanya membelalak saat melihat rekaman dari pagi tadi. Pertama,
Adegan Fahmi yang marah-marah pada seorang gelandangan di makam. Lalu, adegan yang lebih menarik. Fahmi berdiri sangat dekat dengan gelandangan itu. Wajahnya penuh dengan pengamatan intens, hampir terpesona. Terakhir, adegan mereka berjalan bersama menuju mobil, dan si gelandangan itu masuk ke dalam Mercedes sang CEO. "Ada apa ini?" gumam Rendra. Jari-jarinya menari di atas keyboard, memperbesar wajah Gani di layar. Wajah yang kurus, kotor, tapi dengan struktur tulang yang terlihat jelas. Kemudian, seperti tersambar petir, Rendra melihatnya. Kemiripan. Itu samar, tertutup kotoran dan rambut kusut, tapi itu ada garis rahang. Ini, terutama saat ekspresi tertentu. "Hah," desisnya, sebuah senyum tipis dan dingin mengembang di bibirnya. Jangan-jangan ada anak haram yang muncul dari kubur. Rendra segera mengambil ponselnya dan mengetik pesan singkat. Ada perkembangan menarik. Bos terlihat membawa seorang pemuda gelandangan dari makam keluarga. Kemiripan dengan almarhum. Pak Ahmad patut diwaspadai. Perlu investigasi. Ia mengirimnya ke satu nomor. Pak Basuki Halim, Paman Fahmi yang paling vokal dan haus kekuasaan. Balasan datang hampir seketika. Jaga mata dan telinga. Laporkan semua. Jangan sampai ada kotoran mengotori silsilah keluarga. Rendra tersenyum puas. Kekacauan adalah tangga, dan ia siap memanjatnya. Di dalam mobil, Fahmi mencoba lagi. "Gani, tentang ibumu, Sari. Apakah kamu punya foto atau barang peninggalan lain selain yang kamu ceritakan?" Gani meraba kantong plastiknya, lalu mengeluarkan sebuah foto kecil yang sangat lusuh dan pudar. Foto itu dilapisi plastik yang sudah menguning. "Ini satu-satunya," kata Ibu Nunik. "Foto ini ada di badan ibu saya waktu dibawa ke panti." Fahmi mengambil foto itu dengan hati-hati. Jantungnya berdebar kencang. Di foto itu, seorang wanita muda tersenyum lemah. Wajahnya cantik, sederhana, dengan mata besar yang sayu. Rambutnya diikat rapi, dan di pelukannya, sebuah gumpalan kain berisi bayi yang baru lahir. Wajah wanita itu adalah Sari. Sari yang ia ingat. Sari yang dulu memberinya kue bolu. Kenangan itu kembali membanjiri dengan jelas, disertai rasa sakit karena pengkhianatan diam-diam ayahnya. "Ya, itu dia," gumam Fahmi, suaranya serak. "Itu Sari." "Tuan kenal ibu saya?" tanya Gani, terkejut. Fahmi mengangguk, menatap foto itu dengan rumit. "Dia dulu bekerja di rumah kami. Dia baik sekali." Ia tidak bisa mengatakannya. "Tidak sekarang. Tidak di sini. Gani, kamu mirip sekali dengannya. Terutama matamu." Gani memandang foto itu, lalu kepantulan dirinya di kaca jendela mobil yang gelap. Ia tidak pernah benar-benar melihat kemiripan itu. Bagi dirinya, foto itu hanyalah sebuah hantu, sebuah konsep abstrak bernama Ibu. Mobil akhirnya memasuki area parkir bawah tanah Halim Tower yang steril dan dingin. Saat pintu terbuka, suara dan udara yang berbeda menyergap mereka. Suara mesin mobil lain yang berseliweran, langkah kaki yang bergema, dan atmosfer bisnis yang efisien. "Kita akan naik lift khusus ke lantai kantor saya. Tidak akan ada yang melihat kita," kata Fahmi, memimpin Gani menuju lift yang terpencil di sudut. Namun, Fahmi salah. Dari balik tiang beton parkir, seorang office boy yang sedang berpura-pura mengambil barang, mengamati mereka dengan saksama. Ia melihat Fahmi Halim, sang CEO, membawa seorang pemuda yang terlihat seperti pengemis ke lift eksekutif. Ia segera mengirim pesan masuk lift eksekutif bersama pemuda dekil. Foto ada di file. Pesan itu diterima oleh Rendra. Senyumnya semakin lebar. Dia sekarang memiliki saksi. Di dalam lift yang bergerak cepat dan sunyi menuju lantai 60, Gani merasa sedikit mual. Tekanan di telinganya dan kecemasannya memuncak. "Tes DNA ini, bagaimana caranya?" tanyanya, mencoba mengalihkan perhatian. "Sederhana. Kita akan ambil sampel air liur atau usap mulut kita, lalu dikirim ke lab khusus. Hasilnya bisa kita ketahui dalam hitungan jam, karena saya akan minta prioritas," jelas Fahmi. "Dan kalau
Kalau ternyata Tuan salah, saya bukan saudara Tuan. Gani menatapnya langsung. Fahmi menghela napas. Maka saya akan menepati janji saya. Saya akan memberimu dana untuk memulai usaha kecil, atau menyekolahkanmu, atau apapun yang kamu butuhkan untuk hidup yang lebih baik. Kamu tidak akan kembali tidur di makam. Itu janji saya. Kenapa Tuan mau membantu saya? Kalau saya bukan saudara Tuan, berarti saya cuma gelandangan biasa, tanya Gani, polos namun menusuk. Pertanyaan itu membuat Fahmi terdiam sejenak. Karena melihatmu di atas makam ayah saya, itu membuka mata saya. Bahwa di luar tembok tinggi dan kemewahan, ada kehidupan yang sangat keras. Dan karena, benar atau tidaknya kita bersaudara, kamu adalah anak dari Sari. Dan Sari, pantas mendapatkan anaknya dirawat dengan baik. Lift berhenti dengan halus. Pintu terbuka menuju sebuah ruang resepsionis yang sangat mewah dengan lantai marmer dan lukisan abstrak besar. Resepsionis cantik di balik meja marmer nyaris menjatuhkan gelas airnya melihat penampilan Gani. Namun, dia segera menyembunyikan ekspresinya saat melihat Fahmi. Tidak ada gangguan, Maya, kata Fahmi dengan nada datar, lalu memandu Gani langsung menuju pintu kayu besar bertuliskan Fahmi Halim, Chief Executive Officer. Begitu pintu tertutup, Gani berdiri terpana di tengah ruangan seluas setengah lapangan bola itu. Panorama kota terbentang di balik dinding kaca dari lantai ke langit-langit. Meja kerja yang besar, perpustakaan berisi buku-buku hukum dan bisnis, sofa kulit yang besar. Ini adalah puncak dari dunia yang selama ini ia lihat dari bawah kolong jembatan. Silakan duduk, kata Fahmi, menunjuk ke sofa. Gani duduk dengan kaku, masih memegang erat kantong plastiknya. Fahmi mengambil telepon di mejanya. Rendra, masuk ke ruang saya. Sekarang. Dan bawa kit DNA yang kita simpan untuk keperluan forensik perusahaan. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka dan Rendra masuk dengan ekspresi netral yang sempurna. Di tangannya ada sebuah tas kecil berisi alat tes DNA. Matanya, bagaimanapun, dengan cepat menyapu seluruh ruangan, menangkap setiap detail tentang Gani, pakaiannya, sikapnya, ketakutannya. Bos, ini kitnya, ucap Rendra, meletakkan tas di atas meja. Bisa saya tahu untuk keperluan apa? Ini urusan pribadi saya, Rendra, jawab Fahmi singkat, tidak memberikan ruang. Kamu bisa pergi. Rendra mengangguk patuh, tetapi sebelum pergi, ia memandang Gani sekali lagi. Selamat pagi, ucapnya dengan sopan yang dingin. Gani hanya mengangguk kecil, merasa tak nyaman dengan tatapan pria berkacamata itu. Begitu Rendra pergi, Fahmi membuka kit tersebut. Ini sederhana, Gani. Kita hanya perlu mengusapkan kapas ini di bagian dalam pipi kita, seperti ini. Fahmi melakukannya untuk dirinya sendiri, lalu menyerahkan kapas steril lain pada Gani. Gani menatap kapas itu seperti menatap ular. Ini adalah titik tidak kembali. Jika ia melakukan ini, hidupnya mungkin akan berubah selamanya. Entah menjadi lebih baik, atau justru menjadi lebih rumit dan berbahaya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengingat janji Fahmi tentang uang dan kehidupan baru. Dan mungkin, hanya mungkin, sebuah keluarga. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kapas itu ke dalam mulutnya dan mengusapkannya di pipi bagian dalam. Pada saat yang sama, di lantai 10, di ruang direksinya yang juga mewah, Pak Basuki Halim sedang menatap foto Gani yang dikirim Rendra ke ponselnya. Wajahnya yang biasa terlihat ramah di depan publik kini keruh dan penuh kecurigaan. Jarinya mengetuk-ngetuk meja kayu mahoganinya. Persis seperti kakaknya dulu, gumamnya pada istrinya, Lisa, yang duduk di depannya dengan wajah cemas. Dan dia membawanya ke kantor. Fahmi sedang bermain api. Harus kita hentikan, Bas, desak Lisa. Warisan ayahmu sudah jelas. Jika anak haram ini diakui, bagian kita bisa berkurang drastis. Tenang, kata Basuki. Pertama, kita pastikan dulu. Rendra sudah bertindak. Kita lihat hasil DNA-nya. Jika positif, maka kita harus bertindak sebelum pengumuman resmi. Di ruang kerja Fahmi, 2 sampel DNA telah dimasukkan ke dalam wadah steril dan akan segera dikirim oleh kurir khusus ke laboratorium terpercaya. Saat Fahmi menuliskan alamat lab di formulir,
Gani tiba-tiba bertanya, suaranya kecil di tengah kemegahan ruangan itu. Tuan Fahmi, kalau ternyata saya ini benar saudara Tuan, lalu apa yang akan terjadi pada saya? Fahmi mengangkat wajahnya. Pertanyaan itu mengandung ketakutan yang mendalam. Ia meletakkan pulpennya. Maka kamu akan punya rumah, keluarga, nama, dan semua hak yang seharusnya tidak pernah dirampas darimu. Tapi, Gani memandang keluar jendela, ke kota yang begitu besar dan mengintimidasi. Saya tidak bisa baca dengan lancar. Tidak tahu sopan santun di meja makan. Tidak paham cara bicara dengan orang-orang seperti Tuan. Saya cuma bisa bertahan hidup. Saya bukan orang seperti kalian. Fahmi berjalan mendekati sofa dan duduk di depannya. Gani, mendengar itu darimu justru membuatku lebih yakin. Karena orang-orang di luar sana, ia menunjuk ke arah pintu, ke arah dunia korporat. Mereka pandai berpura-pura, pandai bersandiwara, tapi sedikit yang tahu arti bertahan hidup yang sesungguhnya. Kamu tidak perlu berubah menjadi mereka. Kita yang akan menyesuaikan. Kata-kata itu terdengar indah. Hampir terlalu indah untuk dipercaya oleh Gani yang hidupnya dibangun dari kekecewaan. Namun, di mata Fahmi, ia melihat sebuah tekad, sebuah penyesalan, dan mungkin sebuah harapan. Kapal telah berlayar. Sampel DNA sedang dalam perjalanan. Dan di balik layar, arus gelap persekongkolan dan kepentingan sudah mulai bergerak, mengancam akan menghancurkan jembatan rapuh yang baru saja mulai dibangun antara dua dunia, dan antara dua saudara yang dipisahkan oleh lebih dari sekadar tembok. Waktu bergulir dengan lambat dan tegang di dalam kantor megah Fahmi. Setelah kurir khusus mengambil sampel DNA dengan protokol keamanan tinggi, ruangan seluas itu terasa mendadak sempit bagi Gani. Ia tetap duduk kaku di sofa kulit, seolah-olah takut akan meninggalkan bekas tubuhnya yang kotor pada permukaan yang sempurna itu. Matanya, yang terus mengamati sekeliling dengan kewaspadaan alami seorang penghuni jalanan, menangkap setiap detail, penerangan halogen yang lembut, patung perunggu abstrak di sudut, barisan sertifikat dan penghargaan berbingkai emas di dinding. Semuanya asing, dingin, dan menekan. Fahmi mencoba mengalihkan perhatian dengan menawarkan makanan. Kamu pasti lapar. Mau saya pesankan sesuatu? Gani menggeleng, meski perutnya keroncong. Tidak usah, Tuan. Saya tidak lapar. Percakapan dengan orang kaya dan menerima pemberian mereka adalah hal yang ia anggap berbahaya. Selalu ada harga yang harus dibayar. Fahmi menghela napas, memahami kekakuan itu. Ia duduk di kursi di seberang Gani, memandangnya dengan tatapan yang kini lebih lembut, namun tetap penuh gejolak. Sementara menunggu hasilnya, mungkin kita bisa mengobrol. Ceritakan lebih banyak tentang hidupmu, Gani. Tentang masa kecil di panti. Gani menunduk, memainkan jari-jarinya yang kotor dan penuh luka. Cerita itu pahit, dan membukanya terasa seperti mengorek luka lama. Tidak banyak yang bisa diceritakan, Tuan. Panti itu penuh. Satu kamar isinya 20 anak. Makanannya sedikit, harus berebut. Kalau lambat, dapat kuah doang. Suaranya datar, tanpa emosi, seolah menceritakan kehidupan orang lain. Kenapa kamu pergi? Gani mengangkat bahu. Dibuli. Sama pengasuh juga. Saya dianggap nakal karena sering bertanya tentang orang tua saya. Lalu, ada anak yang lebih besar ambil jatah makan saya terus-terusan. Satu hari, saya lawan. Saya hajar pakai sendok kayu. Kepalanya bocor. Saya langsung kabur. Waktu itu malam, hujan deras. Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Sejak itu, jalanan jadi rumah. Lebih jujur. Kalau mau makan, ya harus cari. Kalau kedinginan, ya cari kardus. Tidak ada yang janji mau kasih makan terus malah nyubit diam-diam. Setiap kata seperti pukulan kecil bagi Fahmi. Ia membayangkan adiknya, darah dagingnya, mengalami itu semua. Kamu bertahan bagaimana? Umur 14, masih sangat kecil. Ngamen dulu. Nyapu parkiran. Jadi kuli panggul di pasar. Apa saja yang halal? Jawab Gani. Matanya tiba-tiba berbinar sedikit. Paling enak jadi tukang sortir barang rongsokan. Itu dapat tempat tidur di gudang.
meski sama tikus. Tapi pemiliknya jahat, bayaran sering ditipu. Kemudian binar itu padam. Terakhir ya, ngemis. Tapi malu. Jadi lebih sering cari sisa makanan di tempat sampah belakang restoran. Itu lebih enak, gak perlu lihat tatapan orang. Fahmi menutup matanya sejenak, menahan emosi yang menggumpal di dadanya. Ketika ia membuka mata lagi, tekadnya mengeras. Tidak peduli apapun hasil DNA nanti, ia tidak akan membiarkan Gani kembali ke kehidupan itu. Gani, ucap Fahmi pelan. Apakah kamu pernah membayangkan, bagaimana seandainya kamu punya keluarga? Kakak, misalnya. Gani memandangnya dengan tajam, curiga. Pertanyaan ini adalah jebakan. Buat apa membayangkan yang tidak mungkin? Saya jalani saja apa adanya. Kadang lihat orang di mall, ya, cuma lihat. Tidak kepikiran lagi. Tapi Fahmi tahu itu bohong. Ada kerinduan yang begitu dalam terpancar dari mata Gani yang berusaha keras menyembunyikannya. Tiba-tiba, interkom di meja Fahmi berbunyi. Suara resepsionis terdengar. Pak Fahmi, Pak Rendra meminta izin masuk. Bilang ada laporan darurat tentang proyek Harborview. Fahmi cemberut. Ia tahu ini hanya alasan Rendra untuk menyelidik. Bilang saya sedang tidak bisa diganggu. Tapi dia bilang sangat mendesak. Pak, masalah kontrak dengan pemerintah. Fahmi mengutuk dalam hati. Baik, suruh dia masuk. Beberapa detik kemudian, Rendra masuk dengan beberapa berkas di tangan. Namun, matanya langsung menyasar Gani. Oh, maaf, bos. Saya tidak tahu ada tamu. Ucapannya sopan, tapi nadanya penuh dengan makna terselubung. Silakan, Rendra. Cepat. Saya sedang ada urusan penting, kata Fahmi singkat. Rendra meletakkan berkas di meja, tapi tidak segera pergi. Ini tentang klausul penyewaan tanah. Perlu tanda tangan bos hari ini juga. Ia berpura-pura melihat Gani lagi. Wah, anak muda. Bos, ini keponakan baru. Bukan urusanmu, Rendra. Udah. Saya akan lihat nanti. Fahmi suaranya mulai keras. Rendra mengangguk, tersenyum tipis. Tentu, bos. Hanya saja, tampaknya muda sekali. Masih berstatus pelajar. Ia memancing. Gani merasa seperti spesimen yang diamati. Ia menunduk. Malu. Rendra, hardik Fahmi. Baik, baik, bos. Saya pergi. Rendra akhirnya berbalik. Tapi sebelum keluar, ia mengucapkan selamat tinggal pada Gani. Semoga betah di sini, nak. Begitu pintu tertutup, suasana kembali tegang. Gani menggigil. Dia tidak suka sama saya. Dia tidak penting, kata Fahmi, berusaha menenangkan. Dia hanya bawahan saya. Tapi naluri Gani yang terasah di jalanan berkata lain. Ia bisa merasakan ancaman, bahkan yang terselubung dalam senyuman dan kata-kata halus. Sore mulai tiba, cahaya jingga matahari sore menyapu ruangan. Telepon Fahmi akhirnya berdering. Ia melihat nomornya, dan wajahnya menegang. Ia menjawab dengan suara tegang. Ya, hasilnya. Gani menahan napas, tangannya mencengkeram pinggiran sofa. Fahmi mendengarkan dengan saksama. Wajahnya bagai topeng yang tak terbaca. Hanya otot rahangnya yang berkedut. Baik, terima kasih. Kirim laporan resminya ke email saya yang terenkripsi. Ia menutup telepon. Ruangan menjadi sangat sunyi. Hanya suara AC yang berdesis. Bagaimana, Tuan? Tanya Gani akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Fahmi memandangnya lama. Sangat lama. Matanya berkaca-kaca. Ia berdiri, langkahnya terasa berat menuju sofa tempat Gani duduk. Kemudian, perlahan, ia berlutut di depannya, sehingga posisi mata mereka sejajar. Ini adalah pose yang tidak pernah dilakukan seorang CEO terhadap siapapun. Gani, ucap Fahmi, suaranya serak dan penuh beban. Hasil tes DNA sudah keluar. Ia berhenti, menarik napas dalam. Kamu adalah saudara kandung saya.
Kamu adalah Ahmad Ghani Halim, anak kandung dari almarhum Haji Ahmad Halim dan Ibu Sari. Dunia seakan berhenti berputar bagi Ghani. Kata-kata itu melayang di udara, masuk ke telinganya, tapi otaknya menolak memproses. Ini seperti lelucon paling kejam. Ia hanya bisa menatap kosong ke arah Fahmi, mulutnya sedikit terbuka. Tidak, akhirnya ia bergumam. Tidak mungkin. Tuan salah. Labnya salah. Angka kemiripan genetik kita 99,9%. Ghani. Sains tidak bisa bohong, kata Fahmi, suaranya lembut namun tegas. Kamu adalah adik saya. Adik kandung yang hilang selama 22 tahun. Ghani menggeleng-geleng, mulai panik. Ia berdiri tiba-tiba, menjauh dari Fahmi. Jangan bohong. Jangan main-main dengan saya, teriaknya. Suaranya pecah penuh emosi yang tertahan. Saya ini siapa, Tuan? Saya cuma sampah masyarakat. Gelandangan. Bapak saya bukan konglomerat. Ibu saya cuma penjahit miskin yang entah diguna-guna siapa. Jangan rubah cerita. Tangis mulai mengalir deras di wajahnya. Sebuah tangisan yang penuh kemarahan, kebingungan, dan sakit yang terpendam selama 2 dekade. Fahmi tetap berlutut, membiarkan Ghani meluapkan emosinya. Saya tidak bohong, Ghani. Ibu Sari, dia bukan wanita sembarangan. Dia baik, lembut. Dan ayah kita, dia mencintainya. Tapi saat itu, tekanan keluarga, status, dia membuat pilihan yang salah. Dia mengusir Sari saat tahu dia hamil. Itu kesalahan terbesarnya, dan dia menyesal sampai akhir hayatnya. Jadi saya anak haram, teriak Ghani, menatap Fahmi dengan mata berapi-api. Anak yang dikucilkan? Dibuangi? Itu sebabnya ibu saya mati sendirian di panti. Rasa sakit itu begitu nyata, seperti pisau yang mengoyak-ngoyak dadanya. Kamu bukan anak haram, bantah Fahmi, suaranya juga meninggi. Kamu adalah anak yang sah, yang dilahirkan dari cinta. Hanya saja, keadaan memisahkan. Dan itu kesalahan kami. Kesalahan keluarga Halim. Bukan salahmu. Bukan salah ibumu. Ghani menarik napas tersengal-sengal. Ia berjalan mondar-mandir di ruangan yang luas itu, seperti hewan yang terluka. Lalu kenapa sekarang? Kenapa Tuan cari saya sekarang? Apa karena kasihan? Atau karena mau bagi warisan? Atau mau jadikan saya bahan tertawaan? Fahmi akhirnya berdiri. Saya mencari kamu karena kamu adalah saudara saya. Titik. Warisan, uang, itu urusan belakang. Yang penting, saya menemukan kamu. Dan saya tidak akan kehilangan kamu lagi. Tapi saya tidak ingin jadi orang kaya, teriak Ghani, jujur dan polos dalam keputusasaannya. Saya tidak tahu jadi apa. Saya tidak bisa hidup di sini. Lihat saya. Ia menunjuk dirinya sendiri. Saya bau, bodoh, tidak bisa baca, tidak tahu aturan. Saya lebih cocok di kolong jembatan daripada di sofa kulit ini. Fahmi mendekatinya, pelan, seperti mendekati kuda liar yang ketakutan. Kamu tidak harus berubah dalam semalam. Kamu bisa belajar. Dan saya akan membantumu. Setiap langkahnya. Tidak ada yang akan memaksamu. Dan keluarga Tuan yang lain? Mereka yang lihat saya tadi? Mereka pasti tidak mau terima sampah seperti saya masuk ke keluarga mereka. Ghani menyadari itu. Dunia atas ini penuh dengan orang seperti Rendra, yang memandangnya dengan sebelah mata. Keluarga kita, Ghani, koreksi Fahmi. Dan biar saya yang urus. Kamu hanya perlu fokus pada dirimu sendiri. Pada kenyataan bahwa kamu tidak sendiri lagi. Kamu punya kakak. Kata, kakak, itu seperti pukulan telak. Ghani terdiam. Selama hidup, ia selalu sendirian. Tidak ada yang melindungi. Tidak ada yang dia bisa panggil saat sakit atau ketakutan. Kini, ada seorang pria kuat, dengan segala sumber dayanya, mengatakan itu. Dengan tenaga yang terkuras, Ghani terjatuh kembali ke sofa. Tangisnya menjadi isakan yang lepas, tidak lagi marah, tapi penuh kelegaan yang menyakitkan.
Seluruh tubuhnya berguncang. Fahmi duduk di sampingnya, tanpa menyentuh, memberinya ruang. Menangislah, Gani. Lepaskan semua. Sudah terlalu lama kamu menanggung sendirian. Setelah lama, isakan itu mereda. Gani mengusap wajahnya dengan lengan bajunya, merasa malu. Jadi, saya punya kakak? Tanyanya. Suaranya kecil, seperti anak kecil. Fahmi tersenyum. Sebuah senyum yang hangat dan tulus untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu. Ya, kamu punya kakak. Nama saya Fahmi. Fahmi Halim. Dan kamu adalah Gani Halim. Gani Halim. Gani mengulanginya pelan. Nama itu terdengar asing di mulutnya, tapi juga memiliki berat. Sebuah identitas. Mulai sekarang, kata Fahmi, menatapnya dengan penuh komitmen. Kamu tidak perlu tidur dimanapun kecuali di rumahmu sendiri. Kamu tidak perlu mencari makan di tempat sampah. Kamu tidak perlu takut ditinggal sendirian. Saya ada di sini. Aku ada di sini, Gani. Pengakuan itu telah diucapkan. Kebenaran yang pahit dan manis itu akhirnya terungkap. Namun, di balik pintu kantor yang kokoh itu, di dalam keluarga besar yang penuh rahasia dan dendam, badai sesungguhnya baru akan dimulai. Dua saudara yang baru bersatu itu tidak tahu bahwa pengakuan ini bukanlah akhir, tapi justru awal dari pertempuran yang akan menguji ikatan darah mereka lebih dari yang pernah dibayangkan. Ikatan yang baru saja ditemukan itu akan segera dihadapkan pada guncangan yang bisa menghancurkan fondasinya yang masih rapuh. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Gani, atau kini, Gani, tidur di atas kasur. Bukan kasur busa tipis di panti atau kardus tebal di jalanan, melainkan sebuah tempat tidur king size dengan spray sutra berkelim. Terletak di salah satu kamar suite tamu di rumah utama keluarga Halim. Kamar itu lebih luas dari seluruh panti asuhan tempatnya dulu tinggal. Setelah mandi panjang dengan air panas yang melimpah, pengalaman yang hampir membuatnya pingsan, dan mengenakan piyama katun lembut yang disediakan, ia hanya bisa terduduk di tepi kasur, merasa seperti penyusup di dalam mimpi orang lain. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya berputar kencang. Perasaan aneh menggelitik hatinya, kehangatan karena diakui, ketakutan akan tuntutan yang belum ia pahami, dan sebuah keraguan dalam yang tak terbantahkan. Apakah ini nyata? Ia mencubit lengannya sendiri, merasa sakit. Nyata. Apakah ini akan bertahan? Itu pertanyaan yang tidak berani ia jawab. Di seberang koridor, di ruang kerjanya yang mewah, Fahmi juga tidak bisa tidur. Ia duduk di depan komputernya, menatap laporan hasil DNA yang terpampang di layar. Angka 99,9% itu terasa seperti kemenangan sekaligus kutukan. Ia telah menemukan adiknya, tapi di pundaknya kini terbebankan tanggung jawab besar untuk melindungi Gani dari badai yang pasti akan datang. Ia tahu karakter keluarga besarnya. Ia tahu ambisi Rendra. Ia juga tahu bahwa berita ini terlalu besar untuk disembunyikan. Dengan langkah tegas, ia mengambil keputusan. Esok pagi, ia akan mengumpulkan dewan keluarga inti, Paman Basuki, Bibi Lisa, dan beberapa sepupu senior, untuk mengumumkan penemuan ini secara resmi. Lebih baik ia yang mengontrol narasinya daripada membiarkan desas-desus liar berkeliaran. Ia mulai menyusun poin-poin yang akan disampaikan, merencanakan setiap kata dengan hati-hati. Ia bahkan telah menyiapkan tim keamanan pribadi tambahan untuk mengawal Gani, meski ia tahu adiknya pasti akan menolak. Namun, Fahmi terlambat. Rendra, dengan jaring informannya yang rapi, sudah mengetahui hasil DNA sejak sore itu, beberapa menit setelah Fahmi menerima telepon. Ia membayar mahal seorang analis di lab tersebut untuk mendapatkan informasi itu. Dan Rendra bukanlah orang yang menyia-nyiakan peluang. Pukul 5.30 pagi, ketika kota baru mulai menguap dan matahari belum sepenuhnya muncul, sebuah artikel eksklusif muncul di portal berita online terbesar di negara itu. Headline-nya provokatif dan langsung menjadi trending. Skandal dinasti Halim. CEO Fahmi Halim temukan, adik gelandangan, di atas makam sang ayah. Artikel itu dilengkapi dengan foto yang jelas. Walaupun diambil dari kejauhan, Fahmi yang berdiri di depan makam dengan ekspresi marah, dan Gani, wajahnya tidak disamarkan, yang terlihat ketakutan. Ada juga foto lain yang lebih kabur, diduga dari CCTV parkir, menunjukkan Fahmi dan seorang pemuda berpakaian lusuh masuk ke lift eksekutif. Narasinya dibuat dengan dramatis.
mengisahkan tentang anak haram yang terbuang, kemunafikan keluarga elit, dan potensi perebutan warisan miliaran. Sumbernya dikutip sebagai orang dalam keluarga Halim yang tidak ingin disebutkan namanya. Badai itu tidak datang dengan peringatan. Badai itu menghantam langsung di saat fajar. Ponsel Fahmi mulai berdering tak henti-hentinya. Pertama dari humas perusahaan, suaranya panik. Lalu dari para direksi. Kemudian dari media. Ia mematikan deringnya. Wajahnya pucat marah. Ia membuka laptopnya dan membaca artikel itu. Darahnya mendidih. Setiap kata adalah tikaman. Ia tahu persis siapa dalangnya. Rendra. Dia berani. Geram Fahmi antara giginya. Langkah pertamanya adalah menelepon kepala keamanan. Lockdown seluruh akses ke rumah utama. Tidak ada wartawan, tidak ada pengacara, tidak ada siapapun dari keluarga yang tidak saya izinkan yang boleh mendekat. Tingkatkan pengawasan di sekitar kamar Ghani. Kemudian, dengan hati berat, ia berjalan menuju kamar Ghani. Ia mengetuk pintu pelan. Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu dengan hati-hati. Ghani terbangun saat pintu terbuka. Refleks waspada dari tahun-tahun di jalanan langsung aktif. Ia duduk tegak di tempat tidur. Mata berbinar ketakutan. "Ada apa?" tanyanya. Suara masih serak. "Ada masalah, Ghani," kata Fahmi, berusaha tenang. "Berita tentang kita, tentang penemuanmu, sudah bocor ke media." Ghani mengerutkan kening. Bocor? Artinya, orang lain sudah tahu. Iya. Dan mereka menulisnya dengan cara yang buruk. Sangat buruk. Fahmi duduk di kursi di samping tempat tidur. "Kamu digambarkan dengan tidak baik. Keluarga kita juga. Ini adalah serangan." "Serangan? Siapa yang menyerang?" tanya Ghani, bingung. Dunia persaingan bisnis dan perseteruan keluarga berjarak sangat jauh darinya. Orang-orang yang tidak ingin kamu diakui, yang takut hakmu akan mengurangi hak mereka. Fahmi menjelaskan sederhana. "Kamu harus siap, Ghani. Mulai sekarang, hidupmu tidak akan sama. Orang akan mengamatimu, membicarakanmu, mungkin menghinamu." Wajah Ghani berubah pucat. Ini persis yang ia takuti. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Sembunyi. "Tidak," jawab Fahmi tegas. "Kita akan hadapi. Bersama-sama. Tapi pertama, kamu tidak boleh membaca berita itu. Tidak untuk sekarang." Tapi larangan itu justru membuat penasaran. Setelah Fahmi pergi untuk mengatur krisis, Ghani diam-diam mengambil tablet yang ditinggalkan Fahmi di ruang keluarga dekat kamarnya. Dengan kemampuan membacanya yang terbata-bata, ia membuka portal berita. Fotonya sendiri, yang compang-camping dan penuh ketakutan, menghantam dirinya lebih keras dari tinju manapun. Ia membaca headline dan beberapa paragraf pertama. Kata-kata seperti anak haram, skandal, gelandangan, warisan, berputar-putar di kepalanya. Rasa malu yang membakar seluruh tubuhnya. Ia merasa telanjang di depan seluruh kota. Lebih dari itu, ia melihat komentar-komentar di bawah artikel. Kebanyakan menghina. "Dasar pemalas, mau enaknya aja," tulis seorang netizen. "Pasti cuma mirip. Ini skenario cuan biar dapat warisan," tulis yang lain. "Keluarga Halim ternyata kotor juga ya," komentar lainnya. Tablet itu jatuh dari tangannya. Ia menarik selimut dan menyelimuti seluruh tubuhnya, berusaha menghilang. Ia ingin kembali ke kolong jembatan, di mana hinaan itu langsung dan fisik, bukan tersebar luas dan abadi seperti di dunia digital ini. Sementara itu, di rumah mewahnya di kawasan Pondok Indah, Pak Basuki justru tersenyum puas sambil meminum kopinya. Di depannya, Lisa sedang asyik membaca artikel itu di iPad. "Rendra bekerja cepat," gumam Basuki, "dan efektif. Tapi ini membuka aib keluarga." "Bas," protes Lisa, meski matanya bersinar senang. "Kita juga terpercik." "Aib? Ini justru senjata." Sekarang seluruh dunia tahu bahwa Fahmi gegabah, membawa pemuda gelandangan dan mengaku-ngaku sebagai saudara berdasarkan kemiripan wajah dan DNA yang bisa saja direkayasa. Kita akan giring opini bahwa ini adalah manipulasi Fahmi untuk menguasai warisan sepenuhnya,
dengan memanfaatkan anak malang ini. Rencananya jahat dan terukur. Lalu apa langkah kita? Pertama, kita jadikan diri kita sebagai pihak yang prihatin dan ingin menjaga nama baik almarhum ayah. Kedua, kita minta audit independen terhadap tes DNA itu. Ketiga, senyumnya semakin lebar. Kita temui keponakan kita itu. Tawarkan perlindungan darinya dari kakaknya sendiri yang mungkin memanfaatkannya. Lisa manggut-manggut. Mengerti. Kapan kita bergerak? Sekarang juga. Fahmi pasti sedang kewalahan dengan media dan dewan direksi. Ini saat terbaik untuk mendekati anak itu. Di Halim Tower, kekacauan benar-benar terjadi. Rapat darurat Dewan Komisaris dan Direksi dipaksakan berlangsung via konferensi video. Wajah-wajah di layar penuh dengan kekhawatiran dan kemarahan. "Fahmi, apa yang sedang kau lakukan?" teriak Pak Johan, komisaris utama yang juga sepupu jauh almarhum ayah Fahmi. "Saham kita turun 5% dalam 1 jam perdagangan pagi ini. Citra kita hancur." "Ini adalah urusan pribadi keluarga saya, Pak Johan," jawab Fahmi, berusaha tetap tenang di depan kamera di ruang rapatnya. "Tidak lagi. Saat namamu dan nama Halim menjadi headline skandal, ini sudah menjadi urusan perusahaan," sergah seorang direktur independen. "Kamu harus segera klarifikasi. Dan klarifikasinya harus bahwa pemuda itu bukan saudaramu, hanya mirip, dan kamu sedang membantunya atas dasar kemanusiaan." Fahmi menatap kamera dengan dingin. "Itu dusta. Dia adalah saudara kandung saya. Hasil DNA sah. Dan saya tidak akan menyangkalnya." Keheningan mencekam di ruang virtual itu. "Kalau begitu," kata Pak Johan dengan nada berat, "kau memberi kita satu pilihan. Kredibilitasmu sebagai CEO dipertanyakan. Keputusanmu yang gegabah dan tidak melalui pertimbangan keluarga besar telah merugikan perusahaan. Kami akan mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa untuk membahas kelanjutan posisimu." Ancaman itu nyata. Fahmi mengatupkan rahangnya. "Lakukan apa yang kalian harus lakukan. Saya tidak akan meninggalkan adik saya." Begitu rapat berakhir dengan ketegangan yang belum terselesaikan, Fahmi merasa lelah yang sangat. Namun, tugasnya belum selesai. Ia harus melindungi Ghani dari segala sisi. Ia menelepon kepala keamanan lagi. "Apakah ada percobaan masuk?" "Baru saja, Pak. Pak Basuki dan Ibu Lisa datang. Kami tolak sesuai instruksi. Mereka marah dan bilang akan kembali dengan pengacara." "Bagus. Pertahankan. Tidak ada yang masuk." Tapi Fahmi lupa satu hal. Ghani bukan tawanan. Dan Ghani sedang dilanda kepanikan yang luar biasa. Di kamarnya, Ghani tidak tahan lagi. Suara helikopter media yang berputar-putar di kejauhan, teriakan dari gerbang utama, perasaan terperangkap, semuanya mengingatkannya pada rasa tidak berdaya di panti. Ia harus keluar. Ia harus ke tempat yang ia kenal. Dengan cepat, ia mengenakan pakaian sederhana yang disediakan, bukan yang mewah, dan menyelinap keluar kamar. Ia ingat ada pintu samping menuju taman dapur saat diajak berkeliling kemarin. Dengan naluri menghindar yang tajam, ia berhasil mencapai pintu itu tanpa terlihat oleh staf yang sibuk membicarakan skandal. Dengan sekali tarikan napas, ia membuka pintu dan melesat keluar, menyusuri pagar belakang, dan akhirnya menemukan sebuah celah yang biasa digunakan tukang kebun. Dalam hitungan menit, ia sudah berada di jalanan di luar kompleks mewah itu, menghirup udara bebas. Tapi kebebasan itu terasa pahit. Wajahnya sudah dikenal semua orang. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya, dan berjalan cepat, tanpa tujuan yang jelas. Hatinya hanya ingin kembali ke satu tempat. Kolong jembatan tempat ia biasa berkumpul dengan Maman dan yang lain. Tempat di mana ia masih menjadi Ghani, bukan Ghani Halim yang menjadi buah bibir. Perjalanan dengan angkot dan berjalan kaki itu terasa panjang. Setiap orang yang menatapnya membuatnya tersentak. Apakah mereka mengenalinya? Apakah mereka akan menghinanya? Akhirnya, ia sampai. Bau sungai dan sampah yang familiar menyambutnya. Di bawah jembatan, ia melihat Maman sedang duduk di atas kardus, membaca koran bekas. "Ghani, kau kembali?" tanya Maman, terkejut.
Lalu matanya menangkap pakaian Gani yang bersih dan rapi. Tampaknya bukan kembali. Ya, kau sudah naik kelas. Biasanya Gani akan tersenyum, tapi kali ini wajahnya suram. Ia duduk di samping Maman, lelah. Ada masalah besar, men, katanya. Suaranya parau. Saya punya kakak. Dia orang kaya. Sangat kaya. Dan sekarang semua orang tahu. Mereka bilang saya anak haram, pengemis yang mau kaya mendadak. Ceritanya tumpah ruah, tentang DNA, tentang rumah besar, tentang artikel berita. Maman mendengarkan dengan serius. Wajahnya yang berkerut penuh dengan kebijaksanaan jalanan. Setelah Gani selesai, Maman menghela napas panjang. Jadi, itu benar? Dia memang saudaramu? Iya. Tapi, lihat ini. Gani menunjukkan artikel di ponsel bututnya yang masih ia simpan. Semua orang membenci saya. Saya tidak mau kembali ke sana. Saya ingin tinggal di sini saja. Maman memandangnya dengan tajam. Gani, dengar. Kau sudah dapat kesempatan yang tidak pernah kita mimpiin. Keluarga, rumah, makanan. Jangan bodoh. Tapi mereka semua membenci saya. Mereka bilang saya pemalas, penipu. Dan di sini, apa mereka menyayangimu? Tanya Maman, blak-blak-blakan. Di sini kau juga dicurigai, diambil jatahmu, dan bisa mati kedinginan. Hinaan di koran tidak akan membunuhmu, Gani. Tapi malam di pinggir kali ini bisa. Ia meletakkan tangan di bahu Gani. Kau punya kakak yang mau mengakuimu di depan semua orang. Meski itu merugikannya. Itu langka. Jangan sia-siakan karena takut dibenci. Dunia ini akan selalu membenci sesuatu, apapun yang kau lakukan. Nasihat Maman sederhana tapi mengena. Gani terdiam, memandang air sungai yang keruh. Saat itulah, beberapa orang preman mendekat. Mereka bukan penghuni kolong jembatan biasa. Hei, kamu Gani kan? Si anak haram Halim, kata salah seorang dengan suara mengejek. Gani menegakkan tubuhnya. Waspada. Katanya kamu dapat harta banyak tuh. Bagi-bagi dong sama kita yang sudah lama, jagain tempat ini. Kata yang lain, mendekat dengan ancaman. Maman berdiri, mencoba menghalangi. Lagi ngobrol nih, saudara-saudara. Santai. Santai? Orang ini tajir sekarang. Harus bayar pajak. Mereka mendorong Maman hingga jatuh. Gani, tanpa berpikir panjang, naluri jalanannya muncul. Ia melompat, menyerang preman terdepan dengan sebuah pukulan yang ia pelajari dari perkelahian berebut makanan. Tapi mereka berlima. Dalam sekejap, Gani terjatuh, menerima hantaman dan tendangan. Stop! Suara yang menggelegar dari atas tanggul. Sebuah mobil SUV hitam berhenti kasar. Fahmi, dengan 3 orang pengawal besar, turun dengan wajah hitam. Pengawalnya langsung bertindak, dengan profesional dan efisien, mengatasi kelima preman itu dalam hitungan detik. Fahmi berjalan menuruni tanggul dengan langkah cepat, langsung mendekati Gani yang sedang berusaha bangun, bibirnya pecah berdarah. Gani, kau tidak apa-apa. Kenapa? Kenapa Tuan bisa ada di sini? Tanya Gani, bingung. Kamu pikir saya tidak akan melacakmu? Saya pasang pelacak di ponsel yang saya tinggalkan, untuk jaga-jaga. Wajah Fahmi penuh dengan kelegaan bercampur amarah. Kamu tidak boleh lari seperti itu. Ini berbahaya. Di rumah juga berbahaya. Di sana saya dikurung, dihina lewat koran. Balas Gani, sambil berdiri dengan bantuan Maman. Fahmi melihat sekeliling, melihat kemiskinan dan keputusasaan yang menjadi latar belakang kehidupan adiknya. Dadanya sesak. Ia memandang Gani. Di rumah, bahayanya bisa kita hadapi bersama. Di sini, bahayanya sendirian. Ia merangkul bahu Gani dengan erat. Aku janji, tidak akan mengurungmu. Tapi kita harus hadapi ini, sebagai tim. Kakak dan adik. Bukan kamu sendiri. Dan bukan dengan cara melarikan diri. Ia kemudian menoleh ke Maman, yang sedang memperhatikannya dengan hati-hati. Anda pasti Maman.
Ghani sering cerita. Terima kasih sudah menjaganya. Ia mengeluarkan kartu namanya. Jika ada masalah, atau jika Ghani butuh Anda, telepon saya. Maman menerima kartu itu, terkesan dengan ketulusan Fahmi. Fahmi kembali menatap Ghani. Ayo pulang. Bukan ke rumah yang mengurungmu, tapi ke rumah kita. Di mana kita akan buat strategi untuk melawan semua yang menghina kita. Bersama. Di tengah reruntuhan harga diri dan kebingungan, kata "bersama" itu terdengar seperti jangkar. Ghani melihat kakaknya, melihat pengawal yang melindungi mereka, lalu melihat Maman yang mengangguk pelan. Oke, akhirnya Ghani menghela napas, mengusap darah di bibirnya. Tapi saya minta Maman ikut. Untuk teman. Fahmi tersenyum, sebuah tanda kemenangan kecil di tengah badai. Tentu. Mari, Pak Maman. Badai media mungkin telah datang lebih dulu, menghantam mereka dengan kejam. Tapi di kolong jembatan yang kumuh itu, sebuah ikatan yang lebih kuat mulai terpatri. Bukan lagi karena kewajiban DNA, tapi karena pilihan untuk saling melindungi di tengah hujan pukulan dari dunia luar. Pertempuran baru saja dimulai, tetapi kini mereka tidak lagi berjuang sendiri-sendiri. Kembali ke rumah utama Halim, suasana terasa berbeda. Bukan lagi kemewahan yang diam dan terawat, melainkan sebuah benteng yang sedang dikepung. Suara helikopter media masih sesekali terdengar dari kejauhan. Suara gemuruhnya bagaikan dengungan lebah raksasa yang mengintai. Di balik gerbang besi yang terkunci rapat, satpam berjaga dengan wajah waspada, berbicara di walkie-talkie mereka. Cahaya lampu sorot menyapu halaman secara berkala, mengubah malam menjadi siang buatan yang penuh paranoia. Fahmi membawa Ghani dan Maman masuk melalui pintu belakang yang langsung menuju ke sayap pribadinya. Maman, dengan pakaiannya yang sederhana namun bersih, melangkah dengan tenang. Matanya yang tajam mengamati segala sesuatu, kamera keamanan di sudut langit-langit, pegangan pintu yang terbuat dari perunggu, ketegangan di wajah para pelayan yang lalu lalang dengan cepat. Ia bukan lagi pengacara, tapi instingnya tentang kekuasaan dan konflik masih hidup. Kamu dan Pak Maman bisa menempati suite di sayap timur. Itu lebih privat, punya teras sendiri, dan langsung terhubung ke taman dalam, ujar Fahmi saat mereka berjalan menyusuri koridor yang dihiasi lukisan-lukisan mahal. Kamu tidak akan merasa terkekang di sana. Ghani hanya mengangguk. Bibirnya yang bengkak masih terasa perih. Luka kecil di dahinya sudah dibersihkan dan diberi plester oleh dokter pribadi yang sudah menunggu di rumah. Perlakuan seperti ini, dilayani, dirawat, masih terasa asing dan membuatnya gelisah. Tuan Fahmi, kata Maman tiba-tiba, suaranya rendah namun jelas. Mereka yang memukuli Ghani tadi, itu bukan kebetulan. Fahmi berhenti, menatapnya. Apa maksudmu? Preman bayaran. Gayanya. Mereka langsung menyasar Ghani, tahu namanya, tahu soal harta. Mereka diarahkan. Maman bicara dengan yakin. Seseorang yang tidak ingin Ghani kembali ke sini mengirim mereka. Atau, seseorang yang ingin membuat Ghani takut sehingga ia melarikan diri lebih jauh, dan mungkin hilang selamanya. Dingin menyebar di punggung Fahmi. Ia belum berpikir sejauh itu. Baginya, ancaman masih berupa media dan tekanan Dewan Komisaris. Tapi fisik, kekerasan langsung pada Ghani? Apakah kamu yakin? Tanyanya, suara menjadi berat. Insting jalanan, Tuan. Jarang salah, jawab Maman singkat. Ghani bukan lagi gelandangan yang tidak dikenal. Dia sekarang target. Dan target yang mudah, karena kebiasaan lamanya yang bisa ditebak. Ghani mendengar percakapan itu, rasa takutnya yang sempat mereda kembali membara. Jadi, mereka mau bunuh saya? Tidak perlu sejauh itu, Maman menjawab. Cukup buat kamu trauma, lari, dan kemudian hilang dalam kecelakaan atau perkelahian sesama gelandangan. Itu akan menyelesaikan masalah bagi banyak pihak. Fahmi mengatupkan rahangnya. Itu tidak akan terjadi. Saya akan gandakan pengawal. Dan kita akan tetap di dalam rumah sampai keadaan aman. Bersembunyi selamanya bukan solusi, bantah Maman dengan lembut. Ghani perlu belajar untuk melindungi dirinya sendiri. Dan kita perlu tahu siapa yang ada di balik ini. Fahmi mengangguk pelan,
menghargai ketajaman pria ini. Kita akan bicarakan itu besok. Untuk sekarang, istirahatlah. Suite di sayap timur memang luas dan nyaman. Memiliki ruang tamu kecil, 2 kamar tidur, dan sebuah teras yang menghadap ke taman Jepang privat. Begitu pintu tertutup, Ghani merasa bisa bernapas sedikit lebih lega. "Maman, kamu sungguh percaya ada yang mau celakakan saya?" tanyanya pada pria tua yang sedang duduk di sofa, memeriksa teh yang disajikan. "Di dunia dengan uang sebesar ini, Ghani, maaf, Ghani, nyawa manusia seringkali hanya angka di neraca. Kamu adalah ancaman langsung terhadap pembagian kekuasaan dan warisan. Itu motif yang kuat." Maman menyesap tehnya. "Kakakmu mungkin orang baik, tapi dia tidak bisa mengawasi kamu setiap detik. Kamu harus waspada." "Bagaimana caranya?" "Saya tidak bisa bertarung seperti pengawalnya." "Bukan bertarung, tapi berpikir." Maman menatapnya. "Pelajaran pertama, jangan jadi target yang mudah diprediksi. Kamu tidak bisa lagi pergi ke tempat-tempat lamamu sendirian. Kedua, perhatikan sekeliling. Selalu. Ketiga, percayai instingmu. Jika ada yang terasa salah, itu mungkin salah." Ghani mendengarkan dengan serius. "Ini adalah pelajaran bertahan hidup tingkat lanjut. Dan, tambah Maman, kamu harus cepat belajar. Membaca, menulis, sopan santun dasar, bahkan cara makan. Semakin cepat kamu bisa berbaur, semakin sulit mereka memojokkanmu sebagai gelandangan tak beradab." "Apakah saya bisa?" tanya Ghani, ragu. "Kamu bisa bertahan di jalanan selama 8 tahun. Itu bukti kamu cepat beradaptasi. Ini hanya lingkungan yang berbeda." Percakapan mereka terputus oleh ketukan di pintu. Seorang pelayan muda membawa nampan berisi makanan malam. "Atas perintah Tuan Fahmi," ujarnya dengan sopan, namun matanya melirik Ghani dengan penuh rasa ingin tahu yang tak tersembunyi. Setelah pelayan pergi, Maman berbisik, "Lihat, bahkan di dalam rumah ini, kamu diawasi. Tidak semua yang tersenyum adalah kawan." Sementara itu, di ruang bawah tanah rumah yang sama, di sebuah ruang bioskop privat yang jarang digunakan, Fahmi mengadakan pertemuan rahasia dengan orang kepercayaannya yang sesungguhnya. Andi, kepala keamanannya yang sudah bekerja untuk keluarganya sejak 20 tahun lalu, dan seorang wanita paruhbaya bernama Ibu Siska, pengacara pribadi almarhum ayahnya yang masih setia pada Fahmi. Hasil penyelidikan awal, lapor Andi, wajahnya yang keras terpapar cahaya dari proyektor yang menampilkan foto-foto para preman tadi. Kelima orang itu memang preman bayaran. Mereka biasa disewa untuk pengusiran atau pengajaran. "Kami menangkap satu, yang lain kabur. Yang tertangkap itu diam, tapi ponselnya memberikan petunjuk. Ada sebuah nomor yang sering dihubungi. Nomor itu terdaftar atas nama Alvin Wijaya." "Alvin? Siapa itu?" tanya Fahmi. Ibu Siska yang menjawab, suaranya tenang namun berisi. "Alvin adalah tangan kanan Pak Basuki untuk urusan-urusan kotor. Dia pengacara, tapi spesialisasinya adalah memecahkan masalah dengan cara di luar pengadilan." "Jadi Paman Basuki," gumam Fahmi, rasa marah dan kecewa menggelegak dalam dadanya. Ia menduga ada perlawanan, tapi tidak menyangka pamannya sendiri akan menggunakan kekerasan fisik. "Ini baru permulaan, Fahmi," kata Ibu Siska, melepas kacamatanya. "Pak Basuki melihat Ghani bukan hanya sebagai ancaman finansial, tapi juga sebagai alat untuk menjatuhkanmu. Jika Ghani terluka, atau lebih buruk, saat berada di bawah penjagaanmu, itu akan menjadi bukti kelalaian dan ketidakmampuan MU. Jika Ghani melarikan diri dan membuat masalah, itu akan jadi bukti karakter buruknya. Dia sedang menjepit kamu dari 2 sisi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita perlu bukti yang lebih kuat untuk menghadapi Pak Basuki di hadapan Dewan Keluarga. Kedua, kita perlu melindungi Ghani dengan cara yang tidak membuatnya terpenjara. Ketiga, Ibu Siska menatapnya tajam, kamu perlu mempersiapkan Ghani untuk hadir di depan umum." "Di depan umum? Dalam keadaan seperti ini?" tanya Fahmi, tidak percaya. "Justru karena keadaan seperti ini. Saat ini, narasi dikuasai oleh Pak Basuki dan media yang dia kendalikan.
Orang hanya melihat foto gelandangan dan skandal. Mereka tidak melihat seorang pemuda yang adalah korban dari kesalahan masa lalu keluarga ini. Mereka tidak melihatmu sebagai kakak yang bertanggung jawab, tapi sebagai CEO yang gegabah. Kita perlu mengubah narasi itu. Anda punya ide? Wawancara eksklusif dengan jaringan TV yang netral. Kamu dan Ghani bersama-sama. Ceritakan kisahnya dari sudut pandang kalian. Dengan jujur. Tunjukkan Ghani yang sebenarnya, bukan gelandangan, tapi korban yang telah kehilangan segalanya. Dan tunjukkan komitmenmu sebagai keluarga. Fahmi mempertimbangkan. Itu berisiko tinggi. Ghani belum siap, tapi Ibu Siska benar. Mereka harus merebut kembali cerita ini. Baik. Akhirnya Fahmi setuju. Tapi kita perlu melatih Ghani. Dan kita perlu jaminan keamanan mutlak. Itu tugas saya, sahut Andi. Saya akan rekrut tim khusus. Orang-orang yang saya percayai dengan nyawa saya sendiri. Rencana mulai disusun. Sementara itu, di tempat lain, Pak Basuki juga sedang merencanakan langkah berikutnya. Di rumah Pak Basuki, suasana penuh dengan kepuasan yang beracun. Alvin, pria berbadan sedang dengan kacamata frameles, sedang melapor. Sayangnya, rencana awal gagal, Pak. Mereka tidak berhasil membuatnya takut. Justru Fahmi yang muncul dan menyelamatkannya. Basuki tidak tampak kecewa. Tidak masalah. Itu malah bagus. Sekarang kita punya bukti bahwa, keponakan, kita itu masih memiliki ikatan dengan dunia kriminal bawah tanah. Terlibat perkelahian. Itu bisa kita gunakan. Ia tersenyum. Kita akan desak agar dia menjalani pemeriksaan psikologis dan wawancara mendalam oleh Dewan Keluarga. Disitulah kita akan menghancurkannya. Bagaimana caranya? Tanya Lisa yang duduk di sampingnya. Kita akan tunjukkan bahwa dia tidak stabil secara emosional, tidak berpendidikan, dan memiliki kebiasaan buruk. Seorang yang tidak layak untuk menyandang nama Halim, apalagi mendapatkan bagian warisan. Basuki menyalakan cerutunya. Dan jika itu tidak berhasil, selalu ada cara lain. Kecelakaan masih bisa terjadi, kapan saja. Alvin mengangguk. Saya akan siapkan psikolog kita. Dan saya juga punya informasi bahwa Fahmi berencana untuk membawa si pemuda itu ke acara amal keluarga minggu depan. Acara besar, banyak media. Basuki membelalak. Berani sekali dia. Di sanalah kita akan menghancurkannya di depan umum. Pikirannya bekerja cepat. Pastikan beberapa teman dari masa lalu si Ghani hadir di sana untuk menyapanya dengan hangat. Rencana jahat itu mulai dirajut dengan detail yang mengerikan. Kembali di suite Ghani, larut malam, Ghani tidak bisa tidur. Ia berdiri di teras, memandang bulan yang bersinar di atas taman yang rapi. Hidupnya berubah terlalu cepat. Dari berjuang untuk sesuap nasi, kini ia berjuang untuk nyawanya dan untuk menerima sebuah identitas baru. Fahmi muncul di pintu teras, membawa 2 gelas susu hangat. Tidak bisa tidur. Ghani menggeleng. Banyak pikiran. Saya juga, akui Fahmi, menyerahkan 1 gelas padanya. Mereka berdiri berdampingan, dalam keheningan yang nyaman untuk pertama kalinya. Fahmi, panggil Ghani, kali ini tanpa sebutan, Tuan. Apa yang sebenarnya terjadi pada ibu saya? Kenapa ayah kita mengusirnya? Pertanyaan yang ditakuti Fahmi akhirnya muncul. Ia menarik napas dalam. Yang saya tahu dari cerita orang tua dulu, Ibu Sari adalah wanita yang sangat baik. Dia bekerja di rumah ini setelah ibunda kita, Ibu Elisa, meninggal. Ayah jatuh cinta padanya. Tapi keluarga, terutama kakek kita, tidak menerima. Menganggapnya rendah karena statusnya. Saat hamilmu, tekanan begitu besar. Ayah, yang saat itu sedang dalam proses mengambil alih perusahaan, diberi ultimatum, usir Sari dan anaknya, atau kehilangan segalanya. Suara Fahmi bergetar. Dia memilih perusahaan. Itu adalah penyesalan terbesarnya. Dan itu yang membunuhnya perlahan. Air mata mengalir di pipi Ghani. Jadi saya ditukar dengan perusahaan. Tidak.
Fahmi memegang bahunya, memaksanya untuk menatapnya. Kamu tidak pernah ditukar. Itu adalah keputusan salah seorang manusia yang lemah di bawah tekanan. Bukan nilaimu. Kamu tidak bisa disamakan dengan apapun. Kamu adalah kamu. Dan sekarang, aku di sini untuk mencoba memperbaiki kesalahan itu, meski aku tahu tidak akan pernah sepenuhnya bisa. Ghani menatapnya, melihat kesedihan dan tekad yang sama di mata kakaknya. Apakah kita bisa menang melawan semua ini? Melawan paman yang mau celakakan saya? Melawan media? Melawan orang-orang yang memandangi saya seperti sampah? Kita tidak punya pilihan selain menang, Ghani, jawab Fahmi tegas. Karena jika kita kalah, itu berarti kita membiarkan kesalahan masa lalu terjadi lagi. Itu berarti kita mengakui bahwa uang dan tahta lebih penting daripada keluarga. Dan aku tidak akan membiarkan itu. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Ghani merasakan sebuah kepastian. Ini bukan lagi tentang dirinya sendiri. Ini tentang mereka berdua, tentang keadilan untuk ibu mereka, tentang meluruskan sejarah yang bengkok. Oke, kata Ghani, mengangkat gelas susunya. Kalau begitu kita lawan. Bersama. Fahmi tersenyum, kelingking gelasnya dengan gelas Ghani. Bersama. Di kejauhan, di balik pepohonan yang gelap, kamera pengintai dengan lensa panjang merekam momen sederhana namun penuh arti dari dua saudara itu. Gambarnya segera dikirim ke sebuah ponsel di rumah Basuki. Pihak-pihak yang berkepentingan terus mengawasi, dan pertempuran diam-diam di dalam keluarga Halim semakin memanas. Garis batas telah digambar, dan tidak ada lagi jalan untuk mundur. Keesokan harinya, langit di atas Jakarta kelabu dan berat, seolah turut memantulkan suasana genting di Halim Tower. Fahmi tiba di kantornya sebelum pukul 7, meninggalkan Ghani dan Maman di rumah dengan perlindungan ketat Andi dan timnya. Wajahnya terlihat lebih tirus. Garis-garis kelelahan dan tekanan mulai terukir jelas di sekitar mata dan mulutnya. Namun, posturnya tetap tegak, bahu membusung, sebuah mantel ketangguhan yang ia kenakan seperti baju zirah. Di mejanya sudah menunggu tumpukan dokumen dan tablet yang menampilkan grafik saham grup Halim. Garis merah yang menukik tajam seperti naga yang terluka. Penurunan 7% dalam sehari bukanlah main-main. Nilai yang menguap mencapai triliunan rupiah. Telepon dari investor besar terus berdering, namun Fahmi mengabaikannya. Fokusnya hari ini hanya satu, rapat darurat Dewan Komisaris dan Direksi yang dijadwalkan pukul 9. Ibu Siska sudah menunggu di ruangannya, membawa berkas-berkas tebal. Mereka akan menyerang dari 3 sisi, Fahmi, ujarnya tanpa basa-basi. Pertama, kewenanganmu mengambil keputusan pribadi yang berdampak pada perusahaan. Kedua, kredibilitasmu dipertanyakan sehubungan dengan cara kamu menemukan Ghani. Ketiga, dan yang paling berbahaya, mereka akan mengusulkan pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki keabsahan DNA dan latar belakang Ghani, yang secara efektif akan menunda pengakuannya tanpa batas waktu. Fahmi mengangguk, menyerap informasi itu. Dan kita lawan dengan transparansi dan ofensif terbatas. Kita sodorkan hasil DNA dari 3 laboratorium berbeda yang sudah saya siapkan diam-diam. Kita sajikan timeline penemuan Ghani secara rinci, tunjukkan bahwa ini bukan keputusan impulsif semalam. Dan yang terpenting, Ibu Siska menatapnya dalam-dalam. Kita geser narasi. Ini bukan skandal. Ini adalah tanggung jawab sosial dan moral perusahaan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Kita jadikan grup Halim sebagai pionir dalam etika bisnis keluarga. Apakah mereka akan percaya? Tidak semua. Tapi kita tidak perlu meyakinkan semua orang. Kita hanya perlu cukup suara untuk mempertahankan posisimu dan melindungi Ghani. Ingat, beberapa anggota dewan masih setia pada ayahmu dan percaya pada integritasmu. Pukul 8.55, Fahmi dan Ibu Siska memasuki ruang rapat utama di lantai 59. Ruangan berbentuk oval dengan dinding kaca dari lantai ke langit-langit itu, biasanya memancarkan kesejukan dan kekuasaan. Hari ini, udara terasa pengap, dipenuhi oleh tatapan dingin dari 12 pasang mata yang sudah duduk di sekitar meja rapat kayu mahoni raksasa. Di kepala meja, duduk Pak Johan, komisaris utama. Di sebelah kanannya, kursi untuk direktur utama, Fahmi, masih kosong. Di sebelah kiri,
Duduk Paman Basuki dengan ekspresi prihatin yang sempurna. Beberapa komisaris lain, campuran antara keluarga besar dan profesional independen, duduk dengan wajah netral atau cemas. "Silakan duduk, Fahmi," sapa Pak Johan, suaranya datar namun berisi teguran. Fahmi mengangguk dan mengambil tempatnya. Ibu Siska duduk di kursi di belakangnya, sebagai penasihat. Rapat darurat Dewan Komisaris dan Direksi Grup Halim saya buka. Pak Johan memulai, mengetuk palu kecil. Agenda tunggal, menanggapi krisis reputasi dan kepercayaan yang diakibatkan oleh pemberitaan media terkait CEO kita, Fahmi Halim. Fahmi, Anda diberikan kesempatan pertama untuk memberikan penjelasan. Semua mata tertuju padanya. Fahmi berdiri, bukan untuk membaca dari naskah, tapi untuk berbicara langsung dari hati. Langkahnya itu sendiri sudah membuat beberapa orang terkesan. Bapak-bapak dan ibu-ibu komisaris serta direksi yang saya hormati, mulainya, suaranya jernih dan tenang, membawa wibawa alami. Pertama, saya meminta maaf atas gejolak yang terjadi di pasar saham kita. Sebagai CEO, saya bertanggung jawab penuh atas stabilitas perusahaan. Ia berhenti sejenak, memastikan semua orang mendengarkan. Namun, izinkan saya memberikan konteks yang sebenarnya. Apa yang digambarkan media sebagai skandal, sebenarnya adalah sebuah perjalanan pribadi saya untuk menebus kesalahan masa lalu keluarga Halim. 22 tahun yang lalu, terjadi sebuah ketidakadilan. Seorang wanita bernama Sari, yang mengandung anak dari almarhum ayah saya, Haji Ahmad Halim, diusir dari keluarga ini di bawah tekanan. Anak itu, yang kini bernama Gani Halim, dibuang ke dunia, hidup sebagai gelandangan, tanpa nama, tanpa masa depan. Suara Fahmi mulai bergetar penuh emosi, namun ia mengendalikannya. Beberapa hari yang lalu, tanpa rencana, tanpa skenario, takdir mempertemukan kami. Saya menemukannya tidur di makam ayah kami. Dan setelah verifikasi ilmiah yang ketat, yang hasilnya ada di hadapan Bapak Ibu, terbukti bahwa dia adalah saudara kandung saya. Apa yang saya lakukan setelah itu bukanlah keputusan CEO, melainkan tindakan seorang kakak yang ingin mengembalikan hak adiknya. Hak untuk punya nama, keluarga, dan kehidupan yang layak. Ia melihat ke arah Basuki. Dan saya percaya, nilai-nilai keluarga, tanggung jawab moral, dan etika yang selalu kita agung-agungkan dalam visi perusahaan, seharusnya juga berlaku di balik pintu rumah kita sendiri. Mengakui dan memulihkan hak Gani bukanlah aib. Itu adalah kewajiban. Dan jika Grup Halim bisa menjadi contoh dalam hal ini, justru citra kita akan bangkit, bukan runtuh. Diam sejenak. Beberapa anggota dewan terlihat tersentuh. Namun, Pak Johan tidak berubah. Penjelasan yang menarik, Fahmi, sahutnya. Tapi kita di sini bukan dewan etika, melainkan dewan komisaris yang bertugas menjaga kepentingan perusahaan dan para pemegang saham. Tindakanmu, seberapa mulia pun niatnya, telah menyebabkan kerugian finansial yang nyata. Dan ada pertanyaan tentang prosedur. Apakah kamu tidak berpikir untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dewan, atau setidaknya dengan keluarga besar sebelum membuat pengakuan yang begitu besar? Sebelum Fahmi menjawab, Basuki sudah menyela. Suaranya bernada sedih yang dibuat-buat. Izinkan saya, sebagai anggota keluarga tertua di dewan ini, menambahkan. Kami semua tentu sangat bersimpati pada nasib pemuda itu. Namun, yang mengkhawatirkan kami adalah kecepatan dan naivete Fahmi. DNA bisa dipelintir. Orang bisa disuruh berpura-pura. Apalagi dengan iming-iming warisan sebesar ini. Saya khawatir Fahmi, dalam keinginannya yang mulia, sedang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Serangan itu halus namun mematikan. Langsung meragukan integritas Gani dan kecerdasan Fahmi. Bukti DNA dari 3 laboratorium independen dan bereputasi internasional ada di sini, Paman. Balas Fahmi, menekankan kata Paman dengan sedikit sarkasme. Ia mengangguk pada Ibu Siska yang segera membagikan kopi dokumen. Tidak ada ruang untuk keraguan ilmiah. Dan mengenai orang-orang tidak bertanggung jawab, justru saya yang khawatir dengan orang-orang yang diam-diam mengirim preman untuk mengancam jiwa Gani hanya beberapa jam setelah berita bocor. Gasps terdengar di ruangan itu. Basuki berusaha tetap tenang, tapi matanya berkedip cepat. Apa maksudmu? Itu fitnah berbahaya.
Laporan dari kepolisian dan pengakuan salah satu pelaku sedang diproses. Fahmi membalas dingin. Tapi ini bukan forum untuk itu. Poin saya adalah, ancaman itu nyata. Dan itu menunjukkan bahwa ada pihak yang begitu takut dengan kebenaran ini, sampai-sampai menggunakan cara kriminal untuk menutupinya. Suasana menjadi panas. Seorang direktur independen wanita, Ibu Dewi, angkat bicara. Terlepas dari konflik internal keluarga, yang menjadi perhatian saya adalah dampak operasional. Beberapa mitra bisnis mulai bertanya-tanya tentang stabilitas kepemimpinan. Proyek Harborview yang sedang tender ulang dengan pemerintah terancam gagal karena keraguan pihak lawan tentang kekacauan di internal kita. Itu sebabnya kita perlu penyelesaian yang cepat dan tegas. Setelah Basuki melihat momentum, saya usulkan agar kita membentuk panitia khusus independen, terdiri dari ahli hukum, forensik, dan psikolog, untuk menyelidiki semua aspek kasus ini secara menyeluruh, dari keabsahan hubungan darah, kondisi mental dan latar belakang pemuda tersebut, hingga kecakapan Fahmi dalam mengambil keputusan krusial. Selama penyelidikan berlangsung, Fahmi dinonaktifkan sementara dari posisi CEO, dan operasional perusahaan dijalankan oleh tim darurat. Usul itu seperti bom. Itulah tujuan sebenarnya, menggulingkan Fahmi. Ibu Siska segera membalas. Dengan segala hormat, usul itu tidak hanya tidak perlu, tapi berbahaya. Menonaktifkan CEO di tengah krisis justru akan mengirim sinyal kepanikan ke pasar. Hasil DNA sudah final. Menunda pengakuan hanya akan memperpanjang krisis. Yang kita butuhkan adalah klarifikasi publik yang berani dan strategi komunikasi yang solid, bukan mengulur waktu yang akan membuat spekulasi liar semakin menjadi. Perdebatan sengit pun terjadi. Suara-suara saling berbenturan. Beberapa mendukung Basuki, khawatir dengan nilai saham. Beberapa mendukung Fahmi, percaya pada integritasnya dan melihat peluang reputasi jangka panjang. Di tengah keriuhan, Fahmi tiba-tiba berteriak, "Cukup!" Keheningan kembali. Bapak Ibu sekalian, saya mengerti kekhawatiran semua. Tapi izinkan saya mengajukan solusi tengah. Saya tidak akan mundur. Karena itu akan menjadi pengakuan bahwa saya bersalah. Tapi, saya bersedia untuk, dalam 1 minggu ke depan, membawa Ghani Halim ke depan publik dalam sebuah wawancara eksklusif yang terhormat. Di sana, kami akan menjawab semua pertanyaan secara transparan. Biarkan publik melihat kebenarannya sendiri. Biarkan mereka melihat seorang pemuda yang korban, bukan penipu. Dan biarkan mereka melihat grup Halim tidak lari dari tanggung jawab. Ia menatap sekeliling ruangan. Jika setelah itu, citra perusahaan tidak membaik dan kepercayaan investor tidak pulih, saya akan dengan sukarela menyerahkan posisi saya untuk evaluasi lebih lanjut. Tapi beri saya kesempatan 1 minggu ini. 1 minggu untuk membuktikan bahwa melakukan hal yang benar justru bisa menjadi kekuatan bisnis terbesar kita. Tawaran itu berani. High risk, high reward. Ia mempertaruhkan segalanya pada kemampuan Ghani dan kekuatan narasi mereka. Pak Johan bertukar pandang dengan beberapa komisaris senior. Akhirnya, ia menghela napas. Baik, kami beri kamu 1 minggu, Fahmi. Tapi dengan syarat, wawancara itu harus dengan jaringan yang disetujui Dewan, pertanyaan disaring bersama, dan tidak ada pembicaraan tentang konflik internal atau tuduhan kriminal. Fokus pada kisah manusia dan komitmen keluarga. Dan selama seminggu ini, semua keputusan strategis harus dikonsultasikan dengan saya dan Ibu Dewi. Itu sebuah kompromi. Fahmi masih memegang kendali, tapi dengan pengawasan ketat. Setuju, jawab Fahmi. Tidak setuju. Hardik Basuki berdiri. Ini terlalu berisiko. Kita tidak tahu apa yang akan diucapkan pemuda itu. Justru itulah gunanya penyaringan pertanyaan, Pak Basuki, sahut Ibu Dewi dengan tenang. Saya pikir usul Fahmi adalah yang paling masuk akal untuk menyelesaikan krisis dengan cepat. Saya dukung. Dengan dukungan Ibu Dewi dan beberapa yang lain, usul Fahmi disetujui mayoritas. Basuki duduk kembali. Wajahnya merah padam oleh kekalahan dan kemarahan. Rapat ditutup. Begitu keluar ruangan, Basuki menghampiri Fahmi. Kau pikir kau menang? Kau baru saja memberikan tali untuk menggantung dirimu sendiri. Satu salah langkah dari anak haram itu di depan kamera,
dan kau tamat." Fahmi menatapnya dengan dingin. "Paman, sebaiknya Paman berdoa agar tidak ada kecelakaan atau gangguan selama seminggu ini. Karena jika ada sesuatu yang terjadi pada Ghani, laporan tentang preman dan siapa yang menyuruh mereka akan menjadi headline berikutnya." Dengan bukti. Basuki memandangnya dengan kebencian yang tak tersamarkan, lalu berbalik dan pergi dengan langkah cepat. Fahmi kembali ke kantornya. Tubuhnya lelah namun pikirannya waspada. Ia baru saja memenangkan pertempuran kecil, tetapi perang masih panjang. Dan sekarang, ia memiliki tenggat waktu 1 minggu untuk melakukan sesuatu yang hampir mustahil. Mempersiapkan Ghani, seorang pemuda yang trauma dan buta huruf, untuk tampil percaya diri di depan jutaan pasang mata, menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit, dan merebut hati publik. Tekanan itu tidak hanya pada dirinya, tapi terutama pada Ghani. Apakah adiknya sanggup? Ataukah ini memang, seperti kata Basuki, langkah yang akan menjadi bumerang dan menghancurkan mereka berdua? Sidang darurat mungkin telah usai, tetapi ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Minggu depan akan menentukan segalanya. Masa depan Ghani, kepemimpinan Fahmi, dan wajah baru dinasti Halim. 7 hari. 168 jam yang terasa seperti perjalanan melalui terowongan gelap dengan secercah cahaya di ujung yang belum pasti. Bagi Ghani, hari-hari itu adalah sebuah disorientasi total yang disengaja. Ruang pelatihan khusus di lantai dasar rumah utama Halim telah diubah menjadi semula studio simulasi. Di sana, di bawah bimbingan Ibu Siska dan seorang pelatih media berpengalaman bernama Pak Hari, Ghani dijejali dengan segala hal, dari cara duduk yang percaya diri, bukan membungkuk, cara menatap kamera, bukan menunduk, cara menjawab pertanyaan dengan kalimat sederhana namun bermakna, hingga pengetahuan dasar tentang sejarah keluarganya, versi yang akan diungkapkan kepada publik. "Kita tidak berbohong, Ghani," teguh Ibu Siska suatu sore. "Kita hanya memilih kebenaran mana yang disampaikan, dan bagaimana menyampaikannya. Fokus pada emosi, pada pengalamanmu. Orang akan melupakan data, tapi mereka akan ingat perasaan." Ghani berusaha, tapi tekanan itu luar biasa. Setiap kali ia gagal menjawab dengan lancar, setiap kali ia kembali ke kebiasaan menggigit bibir atau memainkan jari, bayang-bayang kegagalan dan konsekuensinya bagi Fahmi menghantuinya. Di malam hari, ia sering terbangun oleh mimpi buruk di mana ia duduk di depan studio, mulutnya terkunci, sementara Fahmi dilucuti jabatannya di depan matanya. Fahmi sendiri sibuk mengatur strategi komunikasi, berhadapan dengan dewan yang terus mendesak, dan diam-diam mengumpulkan bukti lebih lanjut tentang keterlibatan Basuki. Namun, ia selalu menyisakan waktu setiap malam untuk makan malam bersama Ghani dan Maman, mencoba menciptakan suasana normal di tengah badai. "Bagaimana latihan hari ini?" tanya Fahmi pada suatu malam, mencoba terdengar santai. "Payah," jawab Ghani pendek, menatap supnya. "Saya bukan aktor. Saya tidak bisa pura-pura jadi orang lain." "Kamu tidak harus jadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri." Ghani yang kuat, yang bertahan hidup, yang sekarang punya kakak. "Diriku sendiri adalah orang yang takut, men. Takut bikin kamu jatuh." Fahmi meletakkan sendoknya. "Kamu tidak akan menjatuhkanku, Ghani. Apapun yang terjadi di wawancara itu, kita sudah menang dalam hal yang paling penting. Kita punya satu sama lain. Jabatan, uang, itu bisa dicari lagi. Tapi kamu tidak." Kata-kata itu menghangatkan, tapi tidak sepenuhnya menghilangkan kegelisahan Ghani. Hari H-1. Segala persiapan sudah matang. Jaringan TV netral telah disepakati. Daftar pertanyaan telah disetujui kedua belah pihak. Lokasi wawancara di sebuah hotel berbintang, dengan keamanan ketat. Namun, suasana di rumah Halim mencekam. Laporan dari Andi menyebutkan adanya pergerakan mencurigakan dari orang-orang Alvin. Sepertinya Basuki tidak akan tinggal diam. Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Bunyi rintikannya yang keras memenuhi seluruh rumah. Ghani tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan skenario kegagalan. Pukul 2 pagi, dengan dorongan panik yang tak tertahankan, ia kembali melakukan hal yang ia tahu paling baik, melarikan diri. Ia menyelinap keluar dari kamarnya, menghindari kamera, yang lokasinya sudah ia pelajari, dan melalui pintu servis yang sama seperti dulu. Kali ini,
Ia tidak memakai pelacak. Ia hanya membawa ponsel bututnya dan sedikit uang. Hujan menyambutnya dengan dingin yang menggigit, membasahi tubuhnya dalam sekejap. Ia berlari, tidak jelas tujuannya, hanya menjauhi tekanan itu. Ia tiba di sebuah taman kota yang sepi. Di bawah sebuah shelter yang bocor, ia duduk menggigil, memeluk lututnya. Inilah dunianya yang lama, dingin, basah, dan sendirian. Di sini, ekspektasi nihil. Di sini, kegagalan adalah hal biasa, bukan bencana. Tak berapa lama, sorot lampu dari sebuah mobil menerpanya. Sebuah SUV hitam berhenti. Pintu terbuka, dan Fahmi melompat keluar. Tanpa payung, jasnya langsung basah kuyup. Ghani. Ghani hanya menunduk, tidak berani menatapnya. Ia mendengar langkah cepat Fahmi mendekat, lalu pria itu berlutut di depannya, di atas genangan air. "Kenapa? Kenapa kamu lari lagi?" tanya Fahmi. Suaranya bukan marah, melainkan penuh kecemasan dan kelelahan. "Saya tidak bisa, Fahmi," isak Ghani. Suaranya hancur oleh tangis dan hujan. "Saya tidak bisa jadi pahlawan ceritamu. Besok, di depan kamera, saya akan gagal. Saya akan bicara pelo, atau diam, atau menangis. Dan mereka akan memakaimu karena itu. Lebih baik saya hilang sekarang. Lebih baik mereka bilang saya kabur karena memang penipu. Jadi kamu tidak perlu turun jabatan." Fahmi menarik napas dalam. Air hujan mengalir di wajahnya, bercampur dengan sesuatu yang lain. "Kamu pikir itu akan menyelamatkanku? Jika kamu hilang sekarang, itu justru bukti bagi mereka bahwa aku gagal total. Gagal melindungi, gagal memimpin, bahkan gagal menjaga saudara sendiri. Itu akan menjadi pukulan telak." "Tapi..." "Tidak ada tapi, Ghani," potong Fahmi, suaranya meninggi, menembus deru hujan. "Dengarkan aku. Ayah kita sudah gagal melindungimu. Dia memilih uang dan tahta, dan kehilanganmu. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama." Kata-kata itu menggema di shelter yang kosong. Ghani mengangkat wajahnya, terkejut oleh intensitas di mata Fahmi. "Aku mungkin kehilangan kursi CEO. Aku mungkin dihina di media. Tapi selama aku masih punya napas, aku tidak akan kehilanganmu lagi. Karena kamu, Ghani, bukanlah sebuah masalah yang harus diatasi atau sebuah skandal yang harus ditutupi. Kamu adalah adikku. Satu-satunya keluarga sedarah yang masih kupunya." Ia meraih tangan Ghani yang dingin. "Dan kamu tidak perlu menjadi pahlawan. Kamu tidak perlu bicara dengan sempurna. Kamu hanya perlu ada di sana, bersamaku. Ceritakan saja apa yang kau alami. Rasa laparmu. Rasa dinginnya batu nisan itu. Rasa sakit saat dibuli. Biarkan orang merasakan itu. Itu sudah lebih dari cukup." Ghani gemetar. "Tapi kali ini bukan karena dingin. Saya takut mengecewakanmu. Kamu tidak akan pernah mengecewanku. Yang akan mengecewakanku adalah jika kau menyerah pada ketakutanmu. Jika kau membiarkan mereka, Basuki dan orang-orang seperti dia, memenangkan dengan cara membuatmu lari." Hujan mulai reda menjadi gerimis. Suasana menjadi lebih tenang. "Fahmi," bisik Ghani setelah lama terdiam. Apakah ayah kita pernah menyesal? Benar-benar menyesal?" Fahmi mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Saat-saat terakhirnya, yang dia ucapkan bukan tentang perusahaan. Dia memegang tanganku dan berkata, "Ada adikmu, carilah dia, minta maaf untukku." Dia meninggal dengan air mata, Ghani. Penyesalan itu nyata. Air mata Ghani meluber lagi, bercampur dengan air hujan di wajahnya. Penyesalan itu, meski terlambat, memberinya sedikit penutup. Ibunya tidak ditinggalkan oleh orang yang tidak peduli. "Baik," kata Ghani, suaranya lebih tegas. Ia berdiri, menarik Fahmi untuk ikut berdiri. "Aku tidak akan lari lagi. Aku akan hadapi besok. Bersamamu." Fahmi tersenyum, sebuah senyum lelah namun penuh kelegaan. "Itu adikku." Mereka berjalan kembali ke mobil. Di dalam kehangatan, dengan tubuh basah kuyup, Ghani bertanya, "Besok,
Kalau mereka tanya apa harapanku ke depan, apa yang harus aku jawab? Ibu Siska bilang harus jawab yang muluk-muluk tentang sekolah dan berkontribusi. Jawab dengan jujur, kata Fahmi sambil menyetir. Apa harapanmu? Ghani berpikir sejenak, memandang kota yang mulai tenang. Aku ingin punya kamar kecil yang hangat. Bisa makan 3 kali sehari tanpa minta-minta. Dan ia menatap Fahmi, bisa ngopi bareng kakakku sesekali, tanpa perlu takut ada yang merekam atau menjatuhkan kita. Fahmi tertawa, sebuah tawa yang tulus dan ringan. Itu jawaban yang sempurna. Ara, studio di hotel telah disiapkan. Lampu-lampu terang, beberapa kamera, dan seorang presenter ternama yang dikenal Adil. Ghani, mengenakan setelan jas sederhana namun elegan, duduk di sebelah Fahmi. Tangannya berkeringat dingin. Di balik kamera, ia bisa melihat Ibu Siska, Maman, dan Andi. Di sisi lain, dari monitor khusus, para komisaris termasuk Basuki mengawasi. Kita mulai dalam 5, 4, 3. Sutradara memberi isyarat. Presenter membuka dengan nada serius namun simpatik. Pemirsa, malam ini kami menghadirkan sebuah kisah yang telah mengguncang dunia bisnis dan sosial kita, Fahmi Halim dan Ghani Halim. 2 saudara yang terpisah selama 22 tahun. Banyak spekulasi, banyak pertanyaan. Malam ini, mereka akan berbicara langsung. Pertanyaan pertama diajukan pada Fahmi, tentang proses penemuan. Fahmi menjawab dengan jernih, memfokuskan pada kesempatan kedua dan tanggung jawab keluarga. Lalu, giliran Ghani. Ghani, bisa ceritakan bagaimana perasaanmu saat pertama kali tahu bahwa Fahmi adalah kakakmu, dan bahwa kamu adalah bagian dari keluarga Halim? Ghani menarik napas. Kamera mendekat. Ia melihat lensa, lalu menatap Fahmi sejenak, mencari kekuatan. Lalu, dengan suara yang sedikit gemetar namun jelas, ia berkata, seperti mimpi, tapi mimpi buruk dan mimpi indah bercampur. Sedih, karena tahu ibu saya hidup susah dan mati sendirian. Marah, karena waktu saya kedinginan dan kelaparan, ternyata ada keluarga saya di tempat hangat. Tapi juga lega, karena akhirnya saya tahu saya dari mana. Dan saya punya seseorang yang memanggil saya adik. Jawaban yang jujur dan penuh perasaan. Bahkan presenter terlihat tersentuh. Pertanyaan-pertanyaan lain menyusul, beberapa agak menguji. Tentang masa lalunya yang gelap, tentang kemampuannya beradaptasi, tentang hak waris. Ghani menjawab sebisa-bisanya, terkadang dengan bahasa yang sederhana, terkadang dengan emosi yang tumpah. Ia tidak mencoba menjadi pintar atau sempurna. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Saat pertanyaan terakhir, presenter bertanya, Ghani, apa harapanmu untuk masa depan? Ghani tersenyum kecil, mengingat percakapan di mobil. Saya punya 3. Punya kamar yang hangat. Makan teratur tanpa minta-minta. Dan, ia menoleh ke Fahmi, bisa ngopi bareng kakak saya, tanpa ada yang mengganggu. Saya tidak butuh istana atau mobil mewah. Saya sudah cukup dapat keluarga. Fahmi meletakkan tangan di bahu Ghani, sebuah gestur spontan yang penuh kasih. Dan aku berharap bisa memberinya itu semua, dan lebih lagi. Wawancara ditutup. Begitu lampu kamera padam, Ghani menarik napas panjang, tubuhnya lemas. Ia melakukannya. Di ruang monitor, Basuki mengutuk dalam hati. Narasi telah berubah. Ghani tidak tampak seperti penipu yang rakus, melainkan korban yang polos dan manusiawi. Fahmi tidak tampak seperti CEO gegabah, melainkan kakak yang bertanggung jawab. Sentimen publik, yang bisa dibaca dari media sosial secara real-time, mulai berbalik. 2 minggu kemudian, badai memang belum sepenuhnya reda, tetapi arah angin telah berubah. Wawancara itu menjadi viral, dengan klip "Ngopi Bareng Kakak" menjadi simbol kerinduan akan kesederhanaan di tengah kekayaan. Citra grup Halim perlahan memulih, didorong oleh kampanye "Keluarga untuk Keluarga" yang diusung Fahmi, fokus pada program beasiswa anak-anak terlantar. Rapat Dewan Komisaris berikutnya memutuskan untuk mendukung Fahmi sepenuhnya. Pak Basuki, yang bukti-bukti keterlibatannya dengan preman mulai menguat, mengundurkan diri dari Dewan dengan alasan kesehatan. Rendra,
terbukti sebagai pembocor, dipecat dengan tidak terhormat. Ghani tidak langsung menjadi pangeran yang berubah. Ia memulai les baca tulis intensif dengan guru privat yang sabar. Ia sering sekali kembali ke kolong jembatan, bukan untuk tinggal, tapi untuk mengunjungi Maman dan teman-temannya, membawa makanan dan obat-obatan, serta merintis program bantuan yang ia kelola sendiri dengan dana dari Fahmi. Ia menolak tinggal di rumah utama setiap hari, memilih sebuah apartemen kecil yang aman tapi sederhana di dekat tempat lesnya. Ia butuh ruang untuk bernapas, untuk menjadi dirinya sendiri, bukan hanya adiknya Fahmi Halim. Suatu sore, di balkon apartemen Ghani yang menghadap kota, kedua bersaudara itu benar-benar duduk ngopi bersama. Tidak ada kamera, tidak ada pengawas, hanya mereka berdua dan langit jingga senja. "Kamu tidak ambil tawaranku untuk kuliah di luar negeri?" tanya Fahmi. "Belum saatnya," jawab Ghani. "Saya masih harus belajar banyak di sini. Dan saya mau lihat rumah Sari yang kita rencanakan itu jadi dulu." Itu adalah nama proyek shelter dan pelatihan kerja untuk kaum gelandangan yang akan mereka resmikan dalam beberapa bulan. Fahmi mengangguk. "Bangga. Ibu Sari akan bangga padamu. Menurutmu, apa mereka, ayah dan ibu, sedang melihat kita sekarang?" tanya Ghani, menatap langit. "Pasti," jawab Fahmi yakin. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam 22 tahun, mereka tenang. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, ditemani secangkir kopi hangat dan sebuah ikatan yang telah diuji oleh hujan, ketakutan, dan keserakahan manusia, dan ternyata lebih kuat dari semuanya. Perjalanan mereka belum selesai. Akan selalu ada tantangan, desas-desus, dan orang-orang yang iri. Tapi satu hal yang mereka kini yakini, selama mereka memiliki satu sama lain, dan selama mereka ingat untuk apa mereka berjuang, bukan untuk tahta atau harta, tapi untuk keadilan dan keluarga, maka apapun badai yang datang, mereka akan menghadapinya bersama.